The Strongest System, Bab 631, Ketidakstabilan Keterampilan Bawaan Ras Succubus. Makhluk yang maha tinggi, kejam, telah turun. Membawa bersamanya kekuatan tak terbatas yang beriak, seluruh dunia gemetar karenanya. Pangeran aliansi jahat bahkan tidak berani mengangkat kepalanya saat ini. Matanya hanya dipenuhi rasa takut. Yang bisa dia lakukan hanyalah bersujud di tanah terus-menerus, berharap makhluk yang maha besar, kejam, akan menganggapnya hanya sebagai kentut dan melepaskannya. Bahkan jika dia bertemu dengan seseorang yang lebih kuat darinya, Pangeran Aliansi Jahat tidak akan pernah menunjukkan rasa takut seperti itu. Namun, Pangeran Aliansi Jahat yang tidak takut pada siapapun di dunia ini takut pada ras makhluk tertinggi dari zaman kuno. Makhluk tertinggi dari ras kuno tidak pernah sekalipun mengedipkan mata atau menyia-nyiakan waktunya untuk membunuh seseorang. Jika dia ingin membunuh seseorang, biarlah. Tidak perlu ada tawar-menawar. Yang terburuk adalah bahkan jika Pangeran Aliansi Jahat dibunuh di sini, ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah makhluk tertinggi dari ras kuno yang mereka bicarakan. Ini adalah eksistensi tertinggi dari dunia suci kuno, penguasa sejati yang mengendalikan kehidupan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Semua makhluk dari ribuan ras yang mengelilingi layar cahaya pada saat ini sedang melihat tubuh sebenarnya dari ras makhluk paling kuno untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Masing-masing dari mereka benar-benar terkejut. Bes! Astaga, apa yang terjadi? Kenapa gambarnya hilang? Kenapa kemampuan bawaan ras Succubus ini begitu tidak stabil? Tidak kusangka gambar itu akan terpotong pada saat kritis ini. Bukankah ini sama saja dengan merenggut nyawa kita? Raja manusia sialan akhirnya bertemu dengan makhluk tertinggi dari ras kuno. Apa yang terjadi saat ini? Ini kejam sekali. Sialan, kenapa Rasmi dan Samsung tidak ada? Kalau saja kedua ras itu ada juga. Dengan kemampuan bawaan mereka, mereka pasti bisa menayangkan siaran ini. Tak disangka arus sungai akan terhenti pada saat kritis seperti ini. Benar-benar sebuah penipuan. Pada saat ini, semua makhluk dari ribuan ras tidak bisa berkata-kata. Tidak disangka layar cahaya berdarah telah menghilang saat ini. Betapa menjengkelkannya hal ini. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa turunnya ras makhluk tertinggi dari kuno dengan auranya yang luar biasa telah menyebabkan seluruh kehampaan hancur. Dengan itu, titik cahaya terang itu secara alami menghilang menjadi debu, tidak ada lagi. Namun, di hati ribuan makhluk ras, ini semua adalah kesalahan ras Succubus. Itu karena skill bawaan mereka tidak stabil. Mereka ingat bahwa akan ada gangguan sepanjang siaran upacara mereka di masa lalu juga. Brengsek, jika teknologi mereka belum stabil, mereka tidak boleh mengeluarkannya dan memamerkannya untuk menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Hal ini terutama terjadi pada saat ini. Lin Fan tahu bahwa apa yang terjadi di sini diberitahukan kepada makhluk dari ribuan ras. Namun, dengan hilangnya titik cahaya tersebut, dia menghela nafas lega juga. Di hadapan ribuan ras, Lin Fan harus tampil ramah tamah, tampan, tak kenal takut, dan anggun. Bahkan ketika berhadapan dengan ras makhluk tertinggi dari zaman kuno yang dia tidak punya kesempatan untuk menang melawannya, dia harus memastikan bahwa kematiannya pun akan luar biasa dan gagah. Namun, pada saat gambar itu hilang, Lin Fan merasakan beban terangkat dari dadanya. Tidak peduli betapa hina dan cerdiknya dia nanti, tidak ada yang bisa melihatnya. Ini berarti dia akhirnya bisa melepaskan diri sekarang. Pada saat itu, Lin Fan melihat ke kejauhan. Tidak kusangka tubuh ras makhluk tertinggi kuno tidak setinggi dan sebesar yang kubayangkan. Namun, masih ada perasaan dingin di dalamnya. Berdiri di hadapan Lin Fan, ras makhluk paling kuno tidak memiliki perawakan besar. Mungkin, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia gemuk. Kulitnya yang hitam pekat itu ditambah dengan dua tulang yang menonjol dari bahunya yang memanjang hingga ke bagian belakang tubuhnya dengan bentuk melengkung. Matanya yang dingin itu sangat menyeramkan. Satu pandangan saja bisa membuat seseorang merinding. Giginya yang tajam dan berkilau itu mirip dengan mulut iblis yang terbuka lebar. Kembaran roh esensi dari makhluk tertinggi ras kuno, tingkat surgawi tingkat 10, kondisi dewa abadi. Astaga, tak disangka orang ini hanyalah doppelganger dari orang itu. Sialan, kenapa dia tidak mengirimkan jati dirinya? Lin Fan tidak bisa berkata-kata saat ini.
Tak disangka bahwa doppelgangernya sendiri adalah seorang dewa surgawi tingkat 10, kondisi budidaya negara dewa abadi. Kondisi kultivasi seperti apa yang dimiliki tubuh aslinya? Bukankah ini berarti bahwa bahkan jika Yang Mulia menjadi makhluk surgawi tingkat 10, dewa abadi, dia tetap tidak memiliki kapasitas untuk memprovokasi dan melawan ras makhluk tertinggi dari ras kuno. Sakit kepala, ini memang meresahkan. Kamu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno, kejam. Lin Fan sama sekali tidak takut. Sambil mengangkat kepalanya, dia bertanya dengan nada mengesankan. Makhluk tertinggi dari ras kuno, kejam, tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, menatap Lin Fan dalam diam. Dia kemudian menyeringai tipis di wajahnya, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam pada saat yang bersamaan. Ini sangat menakutkan. Tersenyumlah ibumu. Saat Lin Fan melihat bagaimana makhluk tertinggi dari ras kuno ini bertingkah seperti orang terbelakang dan hanya tersenyum alih-alih menjawab pertanyaannya, dia tidak bisa menyimpannya lagi di dalam dirinya. Saat ini, Lin Fan sedang marah. Tidak disangka orang ini hanya akan mengirim doppelganger dari roh esensinya ke sana. Sialan, apakah akan membunuhnya jika ia hanya mengirimkan jati dirinya? Apakah penting jika Yang Mulia mengetahui kondisi kultivasi Anda yang sebenarnya? Makhluk tertinggi dari ras kuno, kejam, sedikit mengubah ekspresinya. Tidak disangka semut berani memarahinya. Segera, dia menyeringai sangat menyeramkan. Aku ingin memberitahumu bahwa aku sudah membuat semua persiapan terbaikku bersama dengan pangeran aliansi jahatku di sini untuk membunuhmu di sini. Kami akan menggunakan kepalamu sebagai bola sepak dan bermain-main dengannya. Lin Fan menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul berikutnya, dia berdiri tepat di samping pangeran aliansi jahat. Tidak, bukan kasusnya. Tuhan yang terbaik. Aku tidak bersama dia. Saat pangeran aliansi jahat mendengar bagaimana Lin Fan terkutuk ini menyeretnya ke dalam air, dia langsung tercengang. Siapkan ibumu. Saya hanya lewat sini secara tidak sengaja. Pangeran aliansi jahat, melawan sampah seperti itu, kita harus melawannya secara langsung. Ayo kita pergi bersama. Lin Fan melanjutkan. Aterhilang. Pergi. Aku tidak ingin melihat kamu. Pada saat ini, pangeran aliansi jahat merasa ingin menangis. Tidak kusangka orang ini tidak tahu malu. Apakah dia harus membalas dendam padanya seperti ini? Apa, kamu ingin aku pergi agar kamu bisa menghadapi sendiri makhluk tertinggi dari ras kuno? Tidak, itu tidak benar. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu melawan orang seperti ini sendirian? Saat Lin Fan mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah total saat dia menoleh ke arah pangeran aliansi jahat dengan ekspresi serius di wajahnya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bahkan jika kamu memintaku pergi, aku tidak akan pernah pergi. Bagaimanapun, ini sudah dijanjikan dan dikatakan di antara kita. Aku menyadari raut wajah ras makhluk tertinggi kuno yang semakin dingin setiap detiknya, pangeran aliansi jahat bisa merasakan isi perutnya hampir meledak saat ini. Dia kemudian buru-buru mencoba memohon belas kasihan, Yang Mulia makhluk tertinggi dari ras kuno. Bersihkan lehermu dan bersiaplah untuk mati. Lin Fan menjatuhkan hukuman pangeran aliansi jahat dan menyela. Saat dia melihat hal ini, pangeran aliansi jahat menjerit memilukan. Ini bukanlah situasi yang ingin dilihatnya. Tepat pada saat ini, Lin Fan menyerang. Memutar dengan telapak tangannya, dia menamparkan beberapa ribu kali. Masing-masing telapak tangan berubah menjadi dewa bencana kiamat saat mereka menghantam ras makhluk utuh kuno. Mengaum. Ras makhluk tertinggi dari zaman kuno menggeram dalam kemarahan saat gelombang suara dahsyat itu memenuhi seluruh dunia. Gelombang suara berubah menjadi pancaran cahaya tak terbatas yang menyebabkan dewa bencana kiamat hancur karenanya. Memikirkan bahwa dewa bencana kiamat yang dilatih hingga puncaknya oleh Lin Fan akan dihancurkan tanpa sedikit pun perlawanan, seolah-olah mereka hanyalah semut. Kuat, alis Lin Fan berkerut. Meskipun kembaran dari roh esensi makhluk tertinggi hanyalah dewa surgawi level 10, dewa abadi menyatakan, kekuatannya terlalu kuat. Dewa bencana kiamat miliknya memiliki kekuatan yang menghancurkan dunia. Terutama setelah mendapat makanan dari surga, mereka sekarang menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Tak disangka bahwa satu doppelganger dari roh esensi makhluk terbesar bisa menghancurkan mereka hanya dengan satu raungan suaranya. Kekuatan semacam ini benar-benar menantang dari surga. Makhluk tertinggi dari ras kuno. Pangeran aliansi jahat berteriak panik. Dia ingin hidup. Bagaimana dia bisa mati di sini? Tapi seketika, selubung kabut mengurung pangeran aliansi jahat. Lin Fan tidak ragu sama sekali. Kekuatan Bigra segera terpancar dari tubuhnya. Saat ini, dia ingin menggunakan pangeran aliansi jahat sebagai tameng daging. Saat ini, tidak ada lagi gambar apapun. Jika dia masih menunggu kematian di sini, bukankah dia akan menjadi orang bodoh? Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lepas dari genggaman ras makhluk tertinggi kuno. Lagi pula, hanya doppelganger dari roh esensinya saja yang sudah menakutkan. Bab 632, ditelan seteguk. Kamu adalah binatang buas. Pangeran aliansi jahat telah melepaskan semua harga dirinya di hadapan ras makhluk tertinggi dari kuno. Tidak disangka raja manusia sialan ini akan menyeretnya ke dalam air. Di bawah kekuatan Bigra yang tak terbatas dan tak ada habisnya, pangeran aliansi jahat menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Setiap napas yang dia ambil mengandung kabut dalam jumlah besar. Satu demi satu, naga kolosal berwarna merah jambu melingkari jantungnya, menghancurkan dan menggerogotinya dari dalam. Apa-apaan ini? Yang Maha Tinggi. ARGH. ARGH. Pangeran aliansi jahat sedang mengamuk sekarang. Matanya memerah saat mereka mengeluarkan tatapan mengamuk. Tubuh Lin Fan berkedip-kedip sebentar-sebentar di langit saat dia mengerahkan Sonier, Yat So Far hingga kapasitas maksimumnya. Sangat kejam. Hati-hati sekarang. Temanku, pangeran aliansi jahat, akan jadi gila. Lin Fan menghilang dari muka dunia, meninggalkan kata-kata terakhir ini sebelum dia pergi. Berlari, berlari. Sejauh yang dia bisa, dia harus lari. Kecepatan Lin Fan saat ini telah mencapai titik maksimal. Namun, sambil menoleh, dia menyadari bahwa makhluk tertinggi dari ras kuno sudah berada di ekornya, memegang kepala di tangannya. Kepala di tangannya tidak lain adalah pangeran aliansi jahat. Astaga, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saat Lin Fan melihat ini, bulu kuduknya merinding, jelas karena tidak percaya. Tidak peduli apa, pangeran aliansi jahat itu adalah makhluk kuat surgawi tingkat 7, semua dalam satu keadaan. Apa dia harus mati secepat ini? Pada saat ini, mata kepala pangeran aliansi jahat terbuka lebar, seolah-olah dia mengalami kematian yang penuh dendam. Atau lebih tepatnya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa pangeran aliansi jahat bahkan tidak tahu bagaimana dia mati bahkan sampai saat-saat terakhir. Itu karena dalam sekejap mata, makhluk tertinggi dari ras kuno telah muncul di hadapan pangeran aliansi jahat, mengangkat tangannya tanpa peringatan apapun. Hal berikutnya yang diketahui pangeran aliansi jahat, kepalanya telah terpisah dari tubuhnya. Bagi makhluk kuat seperti pangeran aliansi jahat, selama roh esensinya tidak lenyap, dia tidak akan binasa. Bahkan setetes darah pun bisa membuatnya bangkit kembali. Namun, di tangan seseorang seperti ras makhluk tertinggi dari zaman kuno, hal itu tidak mungkin terjadi. Seketika, makhluk tertinggi dari ras kuno baru saja menelan seluruh tubuh pangeran aliansi jahat. Setiap serat dari keberadaannya diubah menjadi kekuatan intinya, dan dikonsumsi seluruhnya olehnya. Adapun kepala ini sekarang, itu hanyalah cangkang mengerikan yang tidak memiliki apapun di dalamnya. Astaga, sangat kejam. Kenapa kamu mengikutiku? Aku ingin kamu mengetahui kekuatanku. Hati Lin Fan sedih saat ini. Itu adalah makhluk surgawi berdarah level 7, makhluk kuat dalam satu kondisi. Awalnya, dia ingin pihak lain bertindak sebagai tameng dagingnya. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia tidak membunuh pangeran aliansi jahat itu sendiri. Tak kusangka bahwa pangeran aliansi jahat yang berdarah ini akan menjadi sia-sia jika dirinya dibunuh oleh makhluk tertinggi dari ras kuno dalam sekejap mata begitu saja. Jika dia tahu bahwa ini masalahnya, dia akan melakukannya sendiri. Raja manusia, Lin Fan, kamu juga harus mati hari ini. Ras makhluk tertinggi dari kuno sangat tertarik dengan pengejaran Lin Fan saat dia berkomentar dengan tenang. Baginya, manusia ini mirip dengan semut. Dia adalah seseorang yang bisa dia hancurkan dalam sekejap mata. Namun,
Hal yang membuat ras makhluk paling kuno terkejut adalah kecepatan melarikan diri manusia ini sangat cepat. Dulu ketika Lin Fan tenggelam dalam perpustakaan Cloud Sect, dia telah membaca secara intensif. Karena itu, dia juga mengembangkan beberapa keterampilan. Meskipun mereka akhirnya dimakan oleh skill spirit di dalam Firdausnya, esensi mereka diambil untuk meningkatkan kekurangannya. Dengan demikian, hanya bisa dikatakan bahwa keterampilan Lin Fan semakin kuat di saat yang bersamaan. Hal ini khususnya terjadi pada Sonier, yet so far. Sekarang dia telah menguasainya sampai titik tertentu, kecepatannya benar-benar cepat, hanya menyisakan satu debu saja. Sekarang setelah dia berhadapan langsung dengan ras makhluk tertinggi dari kuno, Lin Fan menyadari betapa kuatnya dia. Di tangannya, dia hanyalah mainan. Astaga, ini sungguh kejam. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan ditangkap olehnya. Lin Fan tahu bahwa kecepatannya sudah sangat cepat. Namun, melawan ras makhluk paling kuno, ini masih belum cukup cepat. Memikirkan bahwa satu langkah yang diambil oleh pria itu sama saja dengan melintasi jarak tak terbatas saat dia muncul di belakang punggung Lin Fan. Raja manusia sialan, Lin Fan. Hahaha, makhluk tertinggi dari ras kuno tertawa, seolah-olah dia sedang mengejek Lin Fan. Lin Fan mengangkat kepalanya saat pikirannya menjadi kabur. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Apa yang harus dia lakukan agar dia bisa lepas dari tangan orang ini? Orang ini sengaja mempermainkanku. Lin Fan marah di dalam hatinya. Sama seperti itu, ras makhluk tertinggi dari kuno mengikuti Lin Fan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia hanya menjaga jarak kecil di antara mereka sepanjang waktu. Tapi, orang ini menolak untuk menyerang sama sekali. Dia hanya mengambil waktu yang menyenangkan, melihat Lin Fan berlari seolah-olah dia sedang menunggu untuk melihat berapa lama lagi Lin Fan bisa berlari. Dasar brengsek, Lin Fan tidak tahan lagi. Mengeluarkan 95 batu bata legendarisnya, dia segera mengerem dan berbelok, membanting batu bata itu ke wajah ras makhluk Utmos kuno. Bam! Batu bata itu mendarat tepat di wajah ras makhluk paling kuno. Astaga, sialan. Lin Fan tidak mau berpikir lagi. Karena dia tidak bisa lari, hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia sekarat, itu saja. Tapi saat ini, ada sesuatu yang disesali Lin Fan. Mengapa pihak lain tidak pingsan karena bantingan 95 batu bata legendaris miliknya? Mungkinkah itu hanya berhasil jika dia membantingnya ke belakang kepala pihak lain? Tapi, ras makhluk tertinggi dari zaman kuno begitu kuat. Bagaimana mungkin dia mendapat kesempatan melakukan itu? Hal kecil, ada apa? Kenapa kamu tidak lari lagi? Ras makhluk tertinggi dari kuno menatap Lin Fan dengan mata menghina dan terkekeh. Hah, lari ibumu. Ayo, bukankah kamu akan memakan milikmu sesungguhnya? Ayo, makan aku kalau begitu. Lin Fan menepuk kepalanya sendiri dan mengejek dengan sombong. Yang mulia akan berdiri di sini hari ini. Jika kamu tidak memakan yang mulia, kamu adalah cucu kecilku. Lin Fan sedikit sedih saat ini. Orang ini benar-benar brengsek. Makhluk yang maha kuasa, kejam, memandang rendah manusia lemah ini. Setelah itu, dia membuka mulutnya lebar-lebar seolah itu adalah lubang hitam raksasa. Melihat mulut seperti lubang hitam ini, Lin Fan tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Patah. Sama seperti itu, Lin Fan ditelan dalam satu suap dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Pada saat ini, satu-satunya perasaan yang bisa dirasakan Lin Fan adalah dunia berputar di sekelilingnya. Pikirannya sedang kacau saat ini. Tidak disangka dia benar-benar dilahap oleh orang ini. Tragedi macam apa ini? Lin Fan tidak pernah merasa jengkel seperti ini. Hal ini terutama terjadi saat bertemu dengan ras makhluk paling kuno saat ini. Ini adalah lambang kekesalan. Tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali mengenai hal ini. Meskipun keadaan tubuh fisiknya adalah tingkat surgawi ilahi tingkat 8, keadaan eliksir universal, itu tidak melakukan apapun untuknya di hadapan doppelganger dari roh esensi makhluk tertinggi dari ras kuno. Faktanya, Lin Fan tahu bahwa kembaran roh esensi dari makhluk tertinggi dari ras kuno ini telah jauh melampaui segalanya. Bahkan makhluk kuat dari ribuan ras dengan tingkat surgawi ilahi yang sama 10, kondisi budidaya dewa abadi seperti dia tidak akan menjadi tandingannya sama sekali. Pada saat ini, Lin Fan melayang perlahan di petak kegelapan. Tiba-tiba,
Dia tersentak membuka matanya. Segala sesuatu di hadapannya gelap dan kosong. Dia bahkan tidak bisa melihat harapan apapun di hadapannya. Titik cahaya itu. Pada saat ini, Lin Fan melihat secercah cahaya di kejauhan. Aku adalah pangeran aliansi jahat. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Pada saat itu, ratapan tragis terdengar. Ini adalah roh esensi dari pangeran aliansi jahat. Saat Lin Fan hendak pergi dan menyapanya, angin astral menyerang mereka. Roh esensi pangeran aliansi jahat menghilang seluruhnya, diubah menjadi kekuatan murni yang meresap ke dalam kegelapan di sekitarnya. Astaga, makhluk tertinggi dari ras kuno yang berdarah ini baru saja mencerna setiap makhluk hidup. Pada saat ini, Lin Fan merasakan sedikit ketidaknyamanan dan rasa sakit di tubuhnya. Seolah-olah ada energi korosif yang mencoba melautkannya. Brengsek, makhluk tertinggi dari ras kuno. Karena kamu berani menelan milikmu yang sebenarnya ke dalam perutmu, kamu akan benar-benar menganggap milikmu sebagai penurut jika milikmu tidak meninggalkan bekas di sini. Wajah Lin Fan berubah. Seketika, dia memanggil bau langit dan bumi dan langsung terjun ke dalamnya. Huff, dengan benda pelindung ilahi ini di sini, saatnya untuk melihat bagaimana dia akan membubarkan milikmu sesungguhnya. Bab 633, Dilema. Meskipun kekuatan Lin Fan cukup kuat, dibandingkan dengan ras makhluk tertinggi kuno, dia masih tidak signifikan. Misalnya makhluk kuat seperti Pangeran Aliansi Jahat, setelah dibubarkan oleh ras makhluk tertinggi kuno menjadi kekuatan murni, jumlah kekuatan yang dihasilkannya tidak terbatas dan luas seperti lautan. Namun, bagi ras makhluk tertinggi kuno, kekuatan itu tidak lebih dari setetes air dibandingkan dengan lautan kekuatannya yang luas, sehingga memberinya sedikit atau bahkan tidak ada manfaat sama sekali. Apalagi orang seperti Lin Fan saat ini. Di dalam langit dan bumi mencium. Lin Fan duduk di sana dengan putus asa. Bahkan jika dia dikalahkan oleh ras makhluk tertinggi dari kuno, dia masih akan bangkit kembali. Namun, jika dia dibunuh semudah ini oleh Yang Maha Kuasa, dia tidak akan merasa senang karenanya. Ini terlalu membuatnya marah jika dia tidak membuat keributan atau kekacauan yang menggemparkan. Oleh karena itu, Kongres Umum Perdana telah dimulai. Raja Pelatih Guntur, Si Guang, Long Xuan, Setan Kuno Besar, Roh Bigra, dan semua roh lainnya berkumpul dalam diskusi massal. Jika ada sesuatu yang diyakini Lin Fan, persatuan adalah kekuatan. Bahkan 3 tukang sepatu yang bodoh pun bisa bersaing dengan seorang jenius. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan dengan kebijaksanaan kolektif semua orang yang hadir. Meskipun mereka tampaknya tidak terlalu bisa diandalkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka pasti bisa menghasilkan rencana yang sangat cemerlang di saat yang paling kritis. Pada saat ini, Lin Fan mempercayakan semua harapannya kepada mereka. Namun, diskusi berikutnya membuatnya tidak bisa berkata-kata dan hatinya sedih. Tuan, aku menyarankan agar kita pergi keluar dan mencari masalah dengannya. Apa yang kita takutkan? Paling-paling, kita akan mati bersama dengannya. Kata setan besar kuno. Tuan, saya sarankan Anda membiarkan saya keluar untuk melatih hatinya. Lihat, kita berada di dalam tubuhnya sekarang. Saya praktis berada tepat di sebelah jantungnya. Saya yakin hal seperti ini jauh lebih bisa dilakukan. Kata Raja Pelatih Guntur. Tuan, aku setuju dengan kakak iblis besar. Ayo kita tangkap dia jika kita tidak bahagia. Apa yang kita takutkan? Saudara Long Xuan, bagaimana denganmu? Ya, semuanya masuk akal. Melihat saran semua orang, Lin Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara sekarang. Ledakan. Tiba-tiba, bau langit dan bumi bergetar. Sepertinya mereka sudah mulai membubarkan kita. Lin Fan masih dipenuhi dengan keyakinan terhadap langit dan bumi menciumnya. Lagi pula, tidak ada penilaian sama sekali terhadap harta karun ini. Tidak ada yang bisa menembus pertahanannya. Hal ini bahkan terjadi pada ras makhluk tertinggi dari zaman kuno. Karena kekuatan yang kuat dari Yang Maha Kuasa, kekuatan budidaya dan pemurniannya bahkan lebih besar. Entah itu senjata dao atau harta karun tertinggi, selama benda itu dimakan oleh makhluk tertinggi, benda itu pasti akan hancur hingga tidak ada lagi sisa yang tersisa. Ini adalah sikap sombong dari ras makhluk paling kuno. Selama seseorang tertelan, praktis mustahil baginya untuk ingin terus hidup.
Setelah langit dan bumi mencium bergetar beberapa kali, ia menetap. Terbukti, mereka telah berhasil melewatinya. Namun, ada sesuatu yang membingungkan Lin Fan saat ini. Hal macam apa yang terjadi di dalam tubuh ras makhluk paling kuno ini? Melihat melalui langit dan bumi mencium, segala sesuatu di luar gelap gulita. Di dalamnya, bahkan ada bintang-bintang yang berkelap-kelip, seolah-olah ini adalah alam semesta tersendiri. Adapun Lin Fan dan yang lainnya yang berada di Heaven and Earth Smelt sekarang, sepertinya mereka sedang menaiki pesawat luar angkasa. Pesawat luar angkasa ini tidak memiliki kelembaman apapun, dan hanya turun ke dalam kegelapan tak berujung yang membentang tanpa batas. Perlahan-lahan, kegelapan mulai menghilang. Bintang-bintang juga menghilang. Penggantinya adalah darah dan daging. Buruk, buruk, serangkaian detak jantung terdengar. Lin Fan melihat ke bawah dari baunya. Disinilah letak isi perut ras makhluk paling kuno. Turun, turun. Kita sudah sampai. Lin Fan melambaikan tangannya saat dia keluar dari Heaven and Earth Smelt. Melihat sekelilingnya, dia mengusap dagunya. Ini seharusnya menjadi keributan yang bagus. Tuan, coba lihat. Ada beberapa orang tua yang dikurung di sana. Seolah-olah dia adalah Columbus yang baru saja menemukan tempat baru. Raja pelatih guntur tiba-tiba berseru dengan penuh semangat. Lin Fan menoleh dan wajahnya segera berubah. Tiba-tiba, ekspresi itu berubah menjadi kegembiraan. Itu bukan karena dia telah menemukan makhluk hidup ini. Itu karena di antara makhluk hidup ini, dia melihat pilseng yang dalam jumlah tak terbatas yang berjatuhan dan menumpuk di pegunungan. Ayo, ayo, ayo pergi dan periksa situasinya. Pada saat ini, Lin Fan dan yang lainnya sedang melakukan eksplorasi terhadap tubuh makhluk tertinggi. Setiap bagian dipenuhi dengan kejutan. Penemuan tentang apa yang ada di perhentian pertama ini membuat Lin Fan sangat gembira. Ini adalah formasi. Lin Fan telah memahami adegan ini sebelum dia. Tepatnya ada 10 orang tua ini. Mereka membentuk lingkaran dengan diri mereka sendiri. Masing-masing makhluk hidup ini dirantai dengan belenggu yang berat saat mereka terus mengolah pilseng yang tanpa lelah. Gunung Pilseng yang sangat luas dan tidak terbatas. Bahkan ada naga Sengyang yang meraba-raba lautan Pilseng yang ini. Hanya sekali melihatnya dan Lin Fan bahkan tidak bisa mengalihkan pandangannya lagi. Ada begitu banyak sehingga tidak terhitung. Faktanya, Lin Fan hanya bisa menggunakan triliunan untuk menggambarkan angka ini. Jika pilseng yang dalam jumlah besar meledak bersamaan, betapa mengerikannya hal itu. Itu mungkin cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Tak terbayangkan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kedatangan Lin Fan menarik perhatian para tokoh lansia tersebut. Wajah mereka yang tidak pernah berubah tiba-tiba berubah pada sosoknya. Ada makhluk hidup yang telah tiba. Ada makhluk hidup yang masuk. Tiba-tiba, sosok-sosok tua itu mulai berseru dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Selamatkan kami. Cepat selamatkan kami. Lin Fan belum mengetahui situasi tempat ini. Namun, ketika dia melihat sosok-sosok tua ini, dia sangat bingung. Iblis Pelangi Merah. Surgawi tingkat 10, kondisi Dewa Abadi. Kaisar Hantu Yudou. Surgawi tingkat 10, kondisi Dewa Abadi. Kaisar Dewa Api Ion. Surgawi tingkat 10, kondisi Dewa Abadi. Astaga, kenapa masing-masing dari mereka begitu perkasa? Lin Fan tercengang saat ini. Tak kusangka 10 orang tua berkabut ini akan sekuat ini. Semua kondisi kultivasi mereka menantang surga. Dan, dari kelihatannya, 10 orang tua ini sedang mengolah pilseng yang untuk makhluk tertinggi dari ras kuno. Lin Fan tidak tahu sudah berapa lama mereka terjebak di sini. Namun, dengan banyaknya pilseng yang di tempat ini, mereka seharusnya sudah berada di sini untuk waktu yang sangat lama. Saat 10 orang tua berkabut ini sedikit rileks, belenggu yang mengikat mereka tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang, menyebabkan mereka merintih kesakitan karenanya. Tidak, kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus berkultivasi atau kita akan mati. Setelah itu, orang-orang tua ini kembali berkultivasi lagi. Namun, tatapan mereka semua terpaku pada Lin Fan dengan ekspresi kegembiraan yang tak terbatas. Lin Fan di sisi lain tidak begitu bahagia saat ini. Berdasarkan sistemnya yang memeriksa orang-orang ini, semua nama mereka lebih mengesankan dari yang lain. Dari kelihatannya,
Tidak ada satupun dari mereka yang tampak seperti manusia sama sekali. Siapa kalian? Kenapa kalian ada di sini? Lin Fan bertanya dengan curiga. Saat 10 orang tua berkabut mendengar pertanyaan Lin Fan, mereka saling bertukar pandang. Kemudian, mereka memberikan tanggapan yang sopan dan bersahabat. Setan Pelangi Merah dimulai. Sobat kecil, hai. Aku adalah Yang Mulia Pelangi Merah Tua yang tak tertandingi. Aku telah dikurung di dalam tempat ini selama puluhan ribu tahun karena aku melawan ras makhluk tertinggi dari zaman kuno. Aku adalah dewa pertempuran, Dewa Yudou. Aku juga dikurung di sini karena aku melawan ras makhluk tertinggi dari kuno. Saat Lin Fan mendengar omong kosong dari orang-orang tua ini, dia menjadi jengkel. Sialan, semuanya mengubah wajah mereka sepenuhnya. Mereka bahkan tidak repot-repot menggunakan nama mereka lagi. Terlebih lagi, masing-masing nama baru ini terdengar lebih benar dari yang lain. Jika bukan karena pemeriksaan sistem, dia mungkin tertipu oleh mereka. Tapi saat ini, Lin Fan terkekeh di dalam hatinya. Bencana dan keberuntungan seringkali datang beriringan. Kumpulan pil Seng Yang di depan matanya saat ini terlalu mempesona. Adapun 10 orang tua berkabut ini, mereka juga membuat Lin Fan pusing sekali. Jika dia memusnahkan semuanya, seberapa kuat kondisi kultivasinya? Sialan, bukankah itu membosankan? Akhir bukanlah bagian terpenting dalam jalur kultivasi. Itu adalah prosesnya. Jika dia mencapai puncak secara langsung tanpa mengalami prosesnya, kesenangan apalagi yang tersisa di masa depan? Hai, dilema. Ini benar-benar sebuah dilema. Pada saat ini, pikiran Lin Fan mulai menyimpang sekali lagi. Bab 634, aku bilang, apa yang kalian cemaskan? Lin Fan meluangkan waktu untuk menenangkan detak jantungnya. Dia tidak bisa terburu-buru dalam hal ini. Tidak, dia sama sekali tidak bisa. Apapun yang terjadi, dia harus membicarakan hal ini dengan benar terlebih dahulu. Segera setelah itu, Lin Fan berjongkok di suatu tempat di kejauhan bersama dengan Raja Pelatih Guntur dan yang lainnya secara diam-diam dan mulai berdiskusi. Aku tidak tahu bagaimana makhluk hidup ini bisa masuk ke dalam sini. Namun, apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Kata Setan Pelangi Merah. Rebut, kita harus merebutnya. Pasti ada cara yang dia gunakan untuk menembus kekuatan pemurnian dari makhluk tertinggi, kejam. Itu benar. Ini adalah dunia batin dari makhluk tertinggi ras kuno. Jika kita berhati-hati untuk tidak melakukan tindakan keras apapun, dia tidak akan bisa merasakan kita sama sekali. Namun, apa yang harus kita lakukan agar hal ini tidak terjadi? Makhluk hidup dapat mempercayai kita. Apa pendapat kalian tentang ini? 10 orang tua berkabut itu sepertinya bukan orang baik. Haruskah kita menangkap mereka? Lin Fan sangat bersemangat di hatinya saat ini. 10 orang tua berkabut memiliki kondisi budidaya yang tinggi. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki begitu banyak pil Seng Yang. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini dan meraih semuanya, dia pasti akan terbang ke surga. Tuan, bisakah Anda memberi saya salah satu dari mereka? Saya ingin memberinya pelatihan yang baik. Tolong. Ini adalah makhluk surgawi tingkat 10, Dewa Abadi. Saya belum pernah melatih seseorang yang begitu kuat. Tidak masalah. Saat ini, 10 orang tua berkabut itu tampak seperti ikan di atas talenan yang siap diiris. Saya rasa kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeksploitasi orang-orang tua ini dengan benar. Jika kita bisa mendapatkan keterampilan mereka, itu akan menjadi yang terbaik. Pada saat itu, jika kita mengolah mereka dan melahap semuanya, kita akan mampu untuk menyerap esensi di dalam dan menyatukannya ke dalam tubuh kita untuk menutupi kekurangan kita. Kita benar-benar akan mendapatkan emas pada saat itu. Kata Roh Bigra. Saat Roh Bigra mengucapkan kata-kata ini, para dewa keterampilan di dalam surga mulai bersorak kegirangan. Masing-masing dari mereka mengangguk setuju seolah-olah mereka berharap hal itu terjadi. Yup, itu rencana yang bagus. Mungkin bisa. Lin Fan setuju tanpa ragu-ragu juga. Di tempat ini, semua yang didapatnya pasti akan menjadi perdagangan yang menguntungkan tanpa ada kerugian sedikit pun pastinya. Bahkan jika dia ditemukan oleh Yang Maha Tinggi, kejam, terus kenapa? Paling-paling, bukankah dia akan mati begitu saja? Iya.
Karena dia telah memberikan setetes darahnya kepada makhluk ras sucubus untuk melarikan diri, dia dapat dengan mudah bangkit kembali kapan saja. Namun, semua kredit tetap harus diberikan kepada sistem, apapun yang terjadi. Karena penyimpanan sistem, bahkan jika dia terbunuh, item di dalam dirinya tidak akan keluar ke dunia. Ditambah dengan kelahiran kembali melalui darah, ini jelas bertentangan dengan tatanan alam dunia. Kedua kelompok orang ini, yang masing-masing menyembunyikan niat jahatnya, bertemu satu sama lain sekali lagi. Hei, sobat kecil, kita semua adalah makhluk dari ribuan ras. Kita harus berdiri bersama melawan ras kuno. Bagaimana kalau kamu membuka belenggu kami dan kita akan keluar dari tempat ini bersama-sama? Setan Pelangi Merah bertanya. Benar, semua demi makhluk dari ribuan ras, demi cinta, demi perdamaian. Untuk menggulingkan ras kuno, kami rela mengorbankan apapun. Kaisar Hantu Yudou melanjutkan. Sobat kecil, sekali melihatmu sudah cukup untuk mengatakan bahwa kamu adalah individu yang saleh. Itu adalah bentuk kedekatan kita untuk bisa bertemu di tempat seperti ini. Kaisar Dewa Api Ion menambahkan. Masing-masing dari mereka berbicara seolah-olah itu adalah kebenaran hati mereka. Lin Fan dipenuhi dengan ketidakberdayaan saat ini. Sepertinya memang ada orang yang rela menyerahkan seluruh martabatnya hanya untuk menipu orang lain. Hal ini khususnya terjadi pada orang-orang tua yang berkabut ini. Setiap kata diucapkan seolah-olah itu adalah Injil kebenaran. Satu kesalahan yang ceroboh dan seseorang mungkin akan terjebak olehnya. Sudah lama sekali sejak orang-orang tua ini dipenjara di sini. Mereka sudah muak dengan hal ini. Namun, mereka tidak pernah mempunyai kesempatan untuk keluar dari tempat ini. Karena peluangnya ada di sini, betapapun kecilnya, mereka tidak ingin melepaskannya sama sekali. Baiklah, aku bisa membantu kalian keluar. Namun, kalian harus mengeluarkan semua benih keahlian sejati kalian dari tubuh kalian. Aku akan memilihnya, jawab Lin Fan. Semua orang tua berkabut itu tercengang. Tak disangka makhluk hidup muda ini akan berterus terang dalam perkataannya dan membicarakan manfaatnya secara langsung. Namun, pada saat ini, bagaimana mungkin ada orang tua yang berani menolak usulan ini? Sangat penting bagi mereka untuk menangkapnya terlebih dahulu untuk menipu dia. Sobat kecil, coba lihat dan pilih sesukamu. Manapun yang kamu suka, ambillah dan pelajari. Jika kamu menyukai semuanya, kamu bisa memiliki semuanya. Seketika, benih keterampilan sejati yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh mereka, melayang di sekitar kepala semua orang yang hadir. Semua benih true skill ini memiliki warna dan ukuran yang berbeda-beda. Mereka semua luar biasa kuat, dengan sosok dewa keterampilan masing-masing berdiri di atas benih mereka. Sangat kuat. Saat benih keterampilan sejati ini muncul, Lin Fan mendapati dirinya dibutakan olehnya. Namun, bukankah orang-orang tua ini terlalu berlebihan? Tak disangka masing-masing dari mereka akan mempelajari keterampilan sebanyak itu. Tidak hanya itu, mereka bahkan telah melatih keterampilan ini hingga tingkat yang ekstrim. Sobat kecil, aku punya serangan telapak tangan yang meliputi surga, yang benar-benar sombong di sini. Kamu bisa memeriksanya. Aku juga punya keterampilan yang sangat kuat di sini. Saat kamu menerapkannya, kamu akan menjadi benar-benar tak terlihat dan tak terkalahkan di dunia. Baiklah, berhentilah menyombongkan diri sekarang. Meskipun ia tak terkalahkan di dunia, bukankah kau masih tertangkap oleh ras makhluk tertinggi dari zaman kuno? Lin Fan menjawab dengan nada meremehkan. Setelah itu, dia mulai melihat benih keterampilan sejati ini satu persatu dan menyentuhnya dengan jarinya. Ding! Selamat karena telah menemukan benih keterampilan sejati, serangan telapak tangan yang meliputi surga. Roh esensi dari setan pelangi merah tersembunyi di dalamnya. Mempelajari. Lin Fan terkekeh dingin di dalam hatinya. Dia sudah tahu sejak awal bahwa orang-orang tua ini tidak akan memiliki niat baik dalam tindakan mereka. Namun, tanpa mereka sadari, yang mulia adalah seseorang yang mempunyai sistem. Tidak perlu perlahan-lahan mencari tahu seluk-beluk benih keterampilan sejati ini atau melahapnya sebelum mempelajarinya sendiri. Lin Fan percaya bahwa selama kesadaran seseorang tertanam dalam benih keterampilan sejati ini, roh esensi di dalamnya secara alami akan melahap roh esensi para korban saat mereka menelan benih keterampilan sejati ini. Pada saat itu,
tubuh mereka akan direnggut dan terlahir kembali secara paksa dengan kesadaran pihak lain. Namun, dalam kasus burung tua seperti Lin Fan, tidak mungkin dia bisa tertipu dengan mudah dengan ini. Selain itu, dia memiliki sistem yang menentang surga di tangannya. Benarkah bermain dengan milikmu? Orang-orang ini masih terlalu muda untuk melakukan hal itu. Ayo, sungguh dilematis. Mana yang harus kupelajari? Lin Fan menyentuh setiap benih keterampilan sejati dan meminta sistem mempelajarinya. Namun, dia memastikan untuk mempertahankan ekspresi wajahnya yang bermasalah setiap saat. Sobat kecil, kamu cukup memasukkan kesadaranmu ke dalam. Aku akan menyampaikannya kepadamu dan kamu dapat mempelajarinya dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak ada masalah bahkan jika kamu mempelajari setiap benih keterampilan sejati yang ada di tempat ini. Setan pelangi merah menimpali. Kenapa kamu membuatku terburu-buru? Kataku, untuk apa kamu membuatku terburu-buru? Biarkan aku memeriksanya sendiri dan memilih yang paling cocok untukku. Lin Fan adalah ayah besar saat ini. Semua orang tua ini harus bergantung padanya, apapun yang terjadi. Baiklah, sobat kecil, baiklah. Apapun yang membuatmu bahagia. Menyadari bahwa Lin Fan agak tidak senang, setan pelangi merah segera menjawab dengan wajah tersenyum. Namun, hatinya terbakar amarah. Sialan kawan, begitu aku merebutmu, aku pasti akan membuatmu menderita kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Setan pelangi merah telah menginjak-injak zaman kuno. Meskipun dia telah melakukan kesalahan ini di sini, dia tetaplah seseorang dengan kekuatan tertinggi dan tak tertandingi. Bagaimana dia bisa diceramahi oleh anak muda seperti itu? Rahasia api surgawi. Tinju penghancur alam semesta. Keterampilan orang-orang tua ini lebih sombong daripada yang lain. Lumayan. Lin Fan tertawa di dalam hatinya. Setiap kali dia mempelajarinya, dewa keterampilan di Firdausnya akan bersorak dan menerkam ke arah mereka. Tinju penghancur alam semesta ini berada di kelas yang sama denganku, tetapi ia menyanyikan lagu yang berbeda dalam hal gaya. Jika aku mengambil bakatnya dan meningkatkan diriku sendiri, aku akan bisa naik level sekali lagi. Roh bencana kiamat tertawa liar. Rahasia api surgawi ini bisa membantuku mewujudkan tubuh asliku. Aku harus menyerapnya. Api 5 elemen menjerit saat gelombang api melayang, mengurung rahasia api surgawi di dalamnya. Seketika, itu terserap. Dalam sekejap mata, api 5 elemen tersentak ketika seorang pria mengenakan jubah merah menyala melayang dengan lembut di surga. Lin Fan sangat gembira saat ini. Semua dewa keterampilan di Firdausnya sangat gembira. Melahap keterampilan makhluk kuat seperti ini sangat bermanfaat bagi mereka. Namun, semua orang tua ini menjadi lebih tergesa-gesa dari sebelumnya. Kenapa orang ini hanya menonton dan tidak belajar sama sekali? Ini sungguh menegangkan. Sobat kecil, apakah kamu sudah selesai memilih? Untuk apa kamu mengejarku? Apa yang membuatmu cemas? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku sedang menentukan pilihanku di sini? Lin Fan menjawab dengan tidak sabar. Oh, jangan khawatir. Jangan terburu-buru, sobat kecil. Luangkan waktumu. Bab 635/3 triliun pil Seng Yang. Apakah menurut kalian makhluk hidup ini telah mengetahui taktik kita? Itu tidak mungkin. Kami telah menyembunyikan roh esensi kami dengan benih keterampilan sejati. Kami tidak akan ketahuan semudah itu. Atau mungkin, makhluk hidup ini sebenarnya hanya membuat pilihan yang lambat. Cepat. Jika makhluk tertinggi dari ras kuno mengetahui bahwa makhluk hidup ini tidak sedang diolah olehnya saat ini, semua usaha kita akan sia-sia. Ke-10 tokoh lanjut usia itu mulai cemas sekarang. Namun, Lin Fan hanya menikmati waktu manisnya sendiri. Dia sedang memikirkan satu hal. Makhluk kuat seperti ras makhluk paling kuno pasti bisa merasakan gangguan apapun di dalam tubuhnya sendiri. Jika itu masalahnya, Lin Fan mungkin hanya bisa melakukan salah satu dari keduanya, merebut lautan pil Seng Yang atau membunuh orang-orang tua ini. Ayo, betapa frustasinya ini. Gagasan untuk membuat pilihan benar-benar sulit untuk dipecahkan saat ini. Namun, jika Lin Fan benar-benar harus memilih, dia akan memilih pil Seng Yang yang hanya dapat dihitung dalam triliunan. Pengetahuan Lin Fan saat ini jauh dari pengetahuan yang dia ketahui saat itu. Sejak dia membaca secara intensif di perpustakaan Sekte Awan,
ada banyak sosok dewa kebijaksanaan yang muncul di benaknya. Dewa kebijaksanaan ini akan membantu Lin Fan merencanakan dan menyusun strategi untuk menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Namun, meski begitu, ada kalanya Lin Fan mengabaikan pendapat mereka dan mengikuti nalurinya. Meskipun 10 sosok tua ini memiliki tingkat surgawi tingkat 10, Dewa Abadi menyatakan, satu-satunya hal yang benar-benar tersisa pada nama mereka sebenarnya adalah, hanya nama mereka setelah dijebak oleh makhluk maha utuh, kejam, di sini untuk waktu yang lama, waktu. Mereka seharusnya hanyalah cangkang dari Dewa Surgawi level 10, yang dinyatakan oleh Dewa Abadi saat ini, tanpa kekuatan yang setara untuk melakukan booting. Terjebak di sini selama 10.000 tahun dan dipaksa mengolah pilseng yang siang dan malam tanpa bisa mengolahnya, intinya seharusnya sudah lama hancur. Adapun cara duduk mereka yang melingkar sekarang, itu mungkin hanya formasi belaka untuk mengolah pilseng yang, dan itu saja. Seberapa kuat makhluk yang maha utuh, kejam. Dia adalah seseorang yang bisa menyerap semua Saint Spirit Ki di area tersebut hanya dengan satu tarikan napas. Itu adalah keberadaan yang mengerikan. Heck, bahkan jika seseorang mencambuk pohon parasol mythical sekarang, kecepatannya tidak akan mampu menandingi sama sekali. Dan semua ki roh suci diserahkan untuk memungkinkan orang-orang tua di sini untuk berkultivasi dengannya tanpa henti dan tanpa batas. Pilseng yang di sini telah terakumulasi entah berapa tahun, dan saat ini rasanya seperti lautan luas. Jika dia bisa mendapatkan semuanya, dia benar-benar akan mendapatkan emas. Sepenuhnya, benar-benar menghasilkan emas. Sebaliknya, jika dia membunuh seorang Fogey tua, itu akan menyebabkan perubahan pada seluruh formasi. Dengan kekuatan makhluk tertinggi, kejam, dia pasti bisa merasakannya secara instan. Pada saat itu, akan menjadi pertanyaan nyata apakah Lin Fan bisa membunuh semua orang tua ini atau tidak. Saat Lin Fan berdiri di sana, otaknya perlahan bergerak dan membuat pilihan secara diam-diam. Di sisi lain, ini benar-benar merupakan pesta kepanikan bagi orang-orang tua yang berkabut ini. Alasan mengapa mereka mengungkapkan benih keterampilan sejati mereka adalah agar makhluk hidup ini dapat mengambil umpannya. Namun, yang membuat mereka jengkel, makhluk hidup ini tidak melakukan tindakan apapun, dan hanya berputar-putar di sekitar benih keahlian sejati begitu saja. Sobat kecil, bagaimana kabarmu? Apakah ada keahlian yang kamu minati? Jika tidak ada, kami bisa mencoba memasukkan semua benih keahlian sejati kami ke dalam tubuh Anda. Dari sana, kami dapat membantu Anda dan mencoba menggabungkan benih keahlian sejati ini dengan tubuh Anda. Dengan itu, kondisi kultivasi Anda akan melonjak ke surga dan menerobos segala macam rintangan di jalanmu. Tidak apa-apa, tak satu pun dari benih keahlian sejati ini yang cocok untukku sama sekali. Namun, tetap tidak menjadi masalah bagiku untuk membantu melepaskan kalian dari belenggu kalian. Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana cara membukanya? Lin Fan tersenyum lembut. Kalimat Lin Fan ini telah menyinggung 10 tokoh lanjut usia di sini. Belenggu ini secara pribadi diberdayakan oleh Yang Maha Tinggi, kejam. Bagaimana mungkin sesuatu bisa dibuka semudah ini? Namun, sekarang kesempatan langka seperti itu terbentang di hadapan mereka, bagaimana mungkin mereka tega melepaskannya? Oleh karena itu, mereka mulai merenung secara mendalam. Seiring dengan orang-orang tua yang berkabut, Lin Fan juga berpikir. Tatapannya kemudian berubah menjadi pusat formasi di mana sungai Pilseng yang padat terletak sedemikian rupa sehingga telah berubah menjadi dimensinya sendiri. Ada berapa Pilseng yang? Lin Fan bertanya. 3 triliun. Setan pelangi merah masih bermasalah dengan masalah belenggu. Namun, makhluk hidup di depannya adalah Big Daddy di sini, jadi dia memiliki kewajiban untuk merespons. Saat Lin Fan mendengar nomor sebenarnya, dia terkejut karena tidak percaya. 3 triliun. Betapa gilanya ini. Bahkan jika dia menghitung untuk selama-lamanya, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan penghitungan semuanya. Jika 3 triliun Pilseng yang ini meledak dari senjata Dao, Lin Fan bertanya-tanya apakah ini bisa memecahkan terobosan di seluruh dunia suci kuno. Berdiri di depan sungai Pilseng yang, sebuah pemikiran muncul di benak Lin Fan, saya akan mencobanya. Lagi pula aku tidak akan rugi apa-apa. Dibandingkan dengan orang-orang tua ini jauh lebih berharga. 3 triliun. 3 triliun.
Saya bahkan mungkin tidak bisa berkultivasi sebanyak ini sepanjang hidup saya. Pada saat ini, ras makhluk tertinggi dari kuno telah membuka jalan bagi Lin Fan. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak mengemukakan ide ini terlebih dahulu. Gagasan untuk memperbudak sekelompok makhluk kuat agar mereka membuatkan pil Seng Yang untuknya di Firdausnya sepanjang siang dan malam. Jika dia memikirkan hal itu, dia tidak akan menjadi miskin seperti sekarang. Sobat kecil, apa yang kamu coba lakukan? Sobat kecil, semua pil Seng Yang ini milik makhluk tertinggi dari ras kuno. Kamu tidak boleh menyentuhnya dengan cara apapun. Saat kamu menyentuhnya, dia pasti akan merasakannya. Pada saat itu akan menjadi sudah terlambat bagi kita semua. Teman kecil, melihat bagaimana Lin Fan melangkah ke lautan pil Seng Yang, 10 sosok tua ingin menghentikannya saat wajah mereka berubah drastis. Namun, semuanya sudah terlambat. Mereka tahu bahwa pil Seng Yang dalam jumlah besar ini jelas merupakan kekayaan surgawi bagi ribuan ras manapun. Seseorang tidak mungkin mengalihkan pandangan dari hal ini. Bagaimanapun juga, ini adalah simpanan dari makhluk tertinggi yang telah dia kumpulkan selama 10.000 tahun. Haha, kalian semua adalah undead tua sialan. Berani-beraninya kalian menanamkan kesadaran kalian ke dalam benih keahlian sejati kalian. Jika Your Truly benar-benar menyelidikinya, Your Truly mungkin telah direnggut oleh kalian. Tapi tipuan kalian yang licik dan licik terlalu naif di mata yang mulia. Semua pil Seng Yang ini, saya akan menerimanya dengan senang hati. Nafas roh, surga. Dalam sekejap, Lin Fan membuka mulutnya lebar-lebar, dan dengan nafas yang sangat besar seperti pegunungan, dia menyedot pil Seng Yang tanpa henti ke dalam perutnya. Pada saat ini, sejumlah besar energi meledak saat Firdausnya mengurung seluruh lautan pil Seng Yang di dalamnya. Naga pil Seng Yang dimakan oleh Lin Fan begitu saja. 1 triliun di tangannya. Dengan menggunakan cengkeraman seperti cakar, Lin Fan mengulurkan tangan dan menggenggam naga pil Seng Yang lainnya, melemparkannya ke dalam surganya. 2 triliun pil di tangannya. 1 triliun pil Seng Yang setara dengan 1 pil naga Seng Yang. Kamu gila. 10 sosok tua itu pucat karena kaget melihat betapa cerobohnya makhluk hidup ini mencuri pil Seng Yang. Apa gunanya dia bahkan jika dia mencurinya? Ini masih berada di dalam tubuh makhluk yang maha utuh, kejam. Sepertinya dia tidak akan punya kesempatan untuk keluar nanti. Dalam sekejap mata, 3 triliun pil Seng Yang dicuri oleh Lin Fan begitu saja. Tapi, sebelum Lin Fan bisa merayakannya, kekosongan di atasnya bergetar saat pusaran raksasa muncul di atasnya. Makhluk hidup, beraninya kamu mencuri kekayaan makhluk tertinggimu di sini. Kamu pantas mati atas kejahatanmu. Suara yang sangat melengking keluar dari pusaran. Saat sosok tua itu mendengar suara ini, wajah mereka langsung berubah dan mereka mengeluarkan teriakan ketakutan yang tak ada habisnya. Sebelum Lin Fan menyadarinya, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Makhluk yang maha tinggi, kejam, memandang makhluk hidup di hadapannya ini. Meski tidak ada ekspresi di wajahnya, hatinya sedikit tersentak. Dia tidak dapat memahami bagaimana makhluk hidup ini dapat menghindari kekuatan pemurniannya. Apapun yang masuk ke perutnya, bahkan jika itu adalah harta karun terbesar, itu pasti akan dimurnikan menjadi aliran energi murni. Namun, semua ini tidak penting bagi makhluk yang maha utuh, kejam. Bagaimanapun, akibat dari makhluk hidup ini tidak lain adalah kematian itu sendiri. Kejam, kaulah yang menelanku. Apakah kamu bisa menyaringku ke dalam tubuhmu atau tidak, itu bukan urusanku. Adapun 3 triliun pil Seng Yang milikmu ini, semuanya milikku, suka atau tidak. Ada tidak mungkin kamu mendapatkannya kembali. Lin Fan mendengus dingin. Kekuatan sebenarnya dari Yang Maha Kuasa sangat kuat tanpa batas, dan itu adalah sesuatu yang diketahui Lin Fan. Namun, bagi Lin Fan, hal terpenting dalam hidup adalah pertarungan. Bahkan jika dia tidak bisa melawan, dia harus melakukannya. Mati, makhluk yang maha kuasa, kejam, tidak berkata apa-apa lagi. Membuka tangannya yang menutupi seluruh langit, dia meraih Lin Fan. Bab 636, Sobat, senang rasanya mendapat dukungan. Di tempat di mana 8 makhluk tertinggi dari ras kuno tinggal, 8 menara yang menjulang tinggi berdiri membentuk lingkaran. Di tengahnya terdapat jurang hitam pekat tanpa dasar.
Seorang wanita dengan fitur menakjubkan dan kekuatan yang tak tertandingi disimpan di dalam. Kejam, maksud dari api dan air bukanlah sesuatu yang bisa kamu intip. Meskipun permaisuri air api terperangkap di dalam jurang tak berujung ini oleh 8 makhluk tertinggi dari ras kuno, auranya tidak berkurang karenanya. Dengan jubah air api menutupi tubuhnya, auranya begitu mendominasi. Api dan air tidak pernah dimaksudkan untuk hidup berdampingan. Tidak peduli seberapa dalam kondisi budidaya permaisuri air api atau seberapa jauh dia telah melangkah sepanjang zaman kuno untuk memegang kendali atas dua esensi sejati ini, jalur untuk menggabungkan keduanya masih merupakan proses yang sangat lambat. Namun, aura yang dia pancarkan saat ini agak aneh. Kekuatan air yang lembut dan menenangkan, serta kekuatan api yang mengamuk dan tanpa ampun saling terkait satu sama lain. Ekstremitas yin dan yang bersama dengan logika dan kebijaksanaan alam semesta ada di bawah kakinya. Seolah-olah setiap langkah yang diambilnya dapat membalikkan yin dan yang serta menjungkirbalikkan langit dan bumi. Permaisuri air api, auramu. Bagaimana bisa? Tubuh asli dari kejam memandang ke arah permaisuri air api di hadapannya dan memasang ekspresi keheranan. Permaisuri air api terkekeh sinis, kau tidak akan mengerti. Itu benar. Aku tidak akan melakukannya. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku bertemu dengan sesuatu yang sangat menarik hari ini. Dari makhluk ras manusia, aku menangkap jejak auramu. Namun, dia telah ditelan ke dalam tubuhku, perutnya dan sekarang terjebak di sana, tidak dapat melarikan diri. Kejam tertawa. Saat permaisuri air api mendengar ini, alisnya berkerut. Seseorang dengan jejak auranya, mungkinkah orang itu? Oh, sepertinya kamu sudah mengenalnya. Kurasa alasan dibalik perpaduan dua esensi kembarmu pasti karena dia, kan? Memikirkan permaisuri air api yang murni dan tak tercela yang telah menginjak zaman kuno dan bereinkarnasi berkali-kali akan menyukai makhluk ras manusia yang seperti semut. Memang benar, sejauh itulah kamu telah jatuh dari kasih karunia. Haha, kejam tertawa liar seolah dia sangat senang. Kejam, sejujurnya kamu hanyalah seorang anak pang. Jika bukan karena penindasan kehendak surga, kaisarmu di sini pasti sudah membantaimu seperti anjing sejak lama. Apakah kamu percaya bahwa kamu pasti akan mati jika kamu meletakkan milikmu? Menyentuh manusia itu, tatapan permaisuri air api tajam. Seolah-olah kata-katanya tidak boleh diragukan sedikitpun. Wajah Cruel berangsur-angsur berubah menjadi mengerikan. Seolah-olah peringatan dari permaisuri air api ini menyebabkan dia merasa sangat tidak senang. Permaisuri air api, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri saat ini. Sebaiknya kamu jaga dirimu dulu. Tidak, aku tidak akan membunuh manusia itu. Aku hanya akan mengubahnya menjadi budakku dan menanggung siksaan hari ini, dan malam. Aku akan membiarkanmu melihat dengan baik bagaimana seseorang yang kamu pilih akan berakhir menjadi anjing kotor dan setia pada ras kuno. Geraman kejam mengancam. Pada awal Manhuang, api dan air terlahir sebagai pancaran cahaya yang memenuhi langit dan bumi. Seketika, jubah panjang permaisuri air api mulai bergerak sendiri tanpa ada angin. Tangannya yang lembut dan lembut menari-nari di udara dengan lancar. Waktu, ruang, satu demi satu, mereka muncul di hadapan permaisuri air api. Serangkaian gambar muncul seolah-olah melewati keabadian. Roh-roh yang hidup memberi inspirasi dan membangkitkan semangat semua orang. Api memungkinkan makhluk hidup melarikan diri dari kehidupan seperti binatang, sementara air membersihkan makhluk hidup dari kekotoran mereka. Rangkaian gambar ini mengalir seperti sebuah cerita, menggambarkan era demi era. Semua makhluk hidup menyembah api dan air. Bagi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya ini, mereka adalah roh dewa yang dianugerahkan kepada mereka oleh surga. Lambat laun, api dan air mulai mengembangkan kesadaran spiritual mereka sendiri dan mulai melepaskan diri dari kesadaran ini. Ledakan. Permaisuri air api menunjuk dengan jarinya. Seberkas cahaya yang menembus segalanya dan menembus tubuh kejam. Kekuatanku tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Tidak peduli bagaimana dunia berubah, roh esensiku tidak akan pernah hancur selamanya. Pada saat itu, wajah kejam berubah, permaisuri air api. Tak kusangka kau berani menyerang. Kejam, di mataku, kamu terlalu lemah. Lihatlah makhluk utmos lainnya, yang mana di antara mereka yang sudah lama tidak ada. Kamu satu-satunya cacing yang menyedihkan di antara mereka semua.
Tanpa rasa marah atau putus asa, permaisuri air api secara bertahap mundur kembali ke dalam kegelapannya. Brengsek. Melihat segalanya, hati Cruel membara dengan amarah yang tak terbatas. Tidak mungkin dia bisa mentolerir hal ini. Pada saat yang sama, Lin Fan menyambut serangan kejam. Meskipun hatinya sedikit gugup, dia tidak takut sama sekali. Tuan, berikan aku 150 miliar pil Seng Yang dan biarkan aku melepaskan kekuatanku dengan mengamuk sepenuhnya. Setan besar kuno melolong. Saat ini, mereka bukan lagi orang miskin. Persediaan pil Seng Yang tak ada habisnya sudah cukup bagi mereka untuk merajalela sampai batas tertentu, melepaskan kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Aku juga. Caraku berlatih semakin tak terpuaskan. Baiklah, semuanya, bersiaplah. Jadi bagaimana jika itu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno? Hari ini, kita akan memberitahu dia tentang kekuatan kita. Bakar, bakar. Pada saat itu, ratusan miliar pil Seng Yang meledak dan meletus. Berubah menjadi aliran sungai energi yang tak terbatas, mereka melonjak ke kota iblis dan tubuh Raja Pelatih Guntur. Ahahaha. Iblis kuno besar menggeram dengan marah ketika aura tubuhnya semakin kuat setiap detiknya. Satu demi satu, simbol rahasia misterius bersinar dengan pancaran esensi saat kekuatan mistis terpancar darinya. Setan besar kuno, Raja segala setan. Bajingan, beraninya kamu menggunakan kekayaan wujud tertinggimu untuk dirimu sendiri. Pergilah ke neraka, kalian semua. Teriak kejam saat kemarahan yang tak ada habisnya membara di dalam tubuhnya. Kejam, jangan berani-beraninya kamu bertindak berlebihan. Ketika Raja Iblismu sedang berjalan melintasi dunia suci kuno, kamu masih bermain-main di lumpur dan payudara ibumu. Kamu pergilah ke neraka. Iblis kuno besar berteriak sambil meninju dengan tinju. Kekuatan yang luar biasa melonjak. Tinju ini sangat menggemparkan, cukup untuk menghancurkan apapun sebelumnya. Saudara setan besar, biarkan aku membantumu. Di bawah booster dari pil Seng Yang, tubuh Raja Pelatih Guntur juga di-buff dan dibesar-besarkan saat ini. Duduk di kursi teratai kelas 12, cambuk panjang di tangannya menari. Seh. Cambuk panjang itu terayun ke langit dan menyerang dengan tajam ke telapak tangan Cruel. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah kejam segera berubah. Pembakaran miliaran pil Seng Yang telah memungkinkan iblis kuno besar dan Raja Pelatih Guntur melepaskan gerakan terkuat mereka. Langkah ini cukup untuk memusnahkan seluruh dunia. Bahkan jika itu adalah dewa, dia juga harus dihancurkan. Meskipun ini cukup menyakitkan hati Lin Fan, semuanya akan sia-sia jika dia bisa menyingkirkan doppelganger ini. Namun, Lin Fan tahu bahwa keterampilan ini terlalu boros, bukan? Tidak kusangka biayanya beberapa ratus miliar pil Seng Yang. Ide macam apa ini? Makhluk yang maha tinggi, kejam, membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun untuk menghasilkan 3 triliun pil ini. Dan begitu saja, dia telah menggunakan 10% darinya dengan mudah. Cara membelanjakannya seperti ini terlalu menakutkan. Retakan. Di bawah kekuatan gerakan ini, lengan kejam mulai runtuh seolah-olah tidak dapat menahan kekuatannya. Bajingan, beraninya kau menghancurkan lenganku. Aku akan membunuhmu. Saat ini, kejam sangat marah. Sejumlah energi yang menakutkan keluar dari dirinya. Makhluk yang maha tinggi, ampuni kami. Makhluk yang maha tinggi, ampuni kami. 10 tokoh tua itu mulai mengemis. Mereka ibarat perahu kecil di tengah amukan tsunami saat ini. Mereka tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri dan dapat tenggelam kapan saja. Kejam menyapu jubahnya dan memindahkan 10 sosok tua itu ke tempat lain. 10 di antaranya adalah kekayaannya. Dia tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Dia masih harus bergantung pada mereka untuk mengolah lebih banyak pil Seng Yang untuknya di masa depan. Manusia, kamu harus mati hari ini. Tubuh makhluk tertinggi, kejam, mulai mengembang dengan cepat seiring dengan auranya yang melakukan hal yang sama. Pada saat ini, Lin Fan jengkel. Jika hal ini terus berlanjut, apa yang harus dia lakukan? Bahkan jika dia memiliki 3 triliun pil Seng Yang, sangat mustahil baginya untuk membunuh orang ini dengan itu. Lagi pula, dia sendiri terlalu lemah saat ini. Ledakan. Saat Lin Fan bersiap menerima kematiannya, energi misterius menerobos dan mengelilingi kejam di dalam. Permaisuri air api.
Beraninya kamu menggunakan tubuh asliku untuk menembus ke sini. Kamu ingin menyelamatkan manusia ini. Tapi, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Kejam berteriak. Menamparkan dengan telapak tangannya, dia menutupi Lin Fan seperti pegunungan 5 jari. Pada saat ini, Lin Fan masih belum terlalu yakin dengan keadaan sebenarnya. Namun, saat dia mendengar nama permaisuri air api, dia melompat kegirangan di dalam hatinya. Jadi, betapa senangnya rasanya memiliki seseorang yang mendukung dirinya sendiri. Pada saat-saat kritis, akan selalu ada seseorang yang membantu. Namun, Lin Fan tidak akan mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Bagaimanapun, tubuhnya yang lemah dan lemah telah menahan injakan permaisuri air api. Memang benar kalau dia memberinya sejumlah kompensasi untuk itu. Tapi, melihat situasi saat ini, Cruel sedang menekan kekuatannya sendiri sehingga dia bisa menghadapi kekuatan permaisuri air api terlebih dahulu. Kemungkinan besar, setelah dia menghilangkan kekuatan yang dikirim oleh permaisuri air api untuk membantunya, dia akan datang dan menangani Lin Fan. Bab 637, Degenerasi Moral. Kekuatan kejam menyatu menjadi lengan raksasa, mengurung Lin Fan di dalamnya. Seolah-olah masing-masing jarinya saling berhubungan satu sama lain dalam beberapa cara. Jari-jari itu membentuk penghalang cahaya yang tidak bisa dihancurkan yang membuat Lin Fan terperangkap di dalamnya. Tak kusangka yang mulia mampu bertarung melawan makhluk tertinggi dari ras kuno, kejam, sampai sejauh ini hanya dengan kekuatanku saat ini. Ini sungguh tak terbayangkan. Lin Fan cukup puas dengan perilakunya. Dia merasa dirinya terlalu keren saat ini. Meskipun ada sedikit keberuntungan yang dikaitkan dengan hal ini, Lin Fan tidak akan mengakuinya apapun yang terjadi. Lagi pula, bagi Lin Fan, itu semua karena dia terlalu hebat. Namun, pada saat ini, Lin Fan ingin mengambil kesempatan ketika kejam terlalu sibuk untuk mengganggunya dan melarikan diri dari tempat ini. Kelima jari ini tampak sangat mengancam hanya dari permukaannya saja. Sepertinya tidak mudah untuk keluar dari sini. Dia mungkin harus keluar dengan semua yang dimilikinya. Si Guang, Long Xuan, aku mengandalkan kalian. Lin Fan menyerahkan diri pada mereka berdua. Tuan, jangan khawatir. Kami pasti akan memberikan yang terbaik. Si Guang dan Long Xuan mengangguk dengan serius. Baiklah, ini waktunya aku tampil sekarang. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Bakar, 100 miliar pil Sengyang. Ledakan. Pada saat ini, Flying Heavens benar-benar menjadi gila. Lin Fan meraih Flying Heavens dan mengulurkan tangannya dengan nyaman juga. Dengan itu, bor listrik terbang surga telah selesai. Berhasil atau tidaknya hal ini bergantung pada hal ini sekarang. Dentang, dentang, dentang. Lin Fan memegang bor listrik terbang surga yang mulai berputar. Getaran yang kuat menyebabkan tubuh Lin Fan ikut gemetar juga. Ayo, sepertinya ini agak sulit ya. Tak disangka bahkan setelah membakar 100 miliar pil Sengyang, Lin Fan tidak bisa menembusnya dengan satu serangan. Namun, melihat ada beberapa tanda kerusakan pada kelima jarinya, hatinya menghela nafas lega. Selama masih ada dampaknya, dia yakin hal itu pasti akan berhasil pada akhirnya. Waktu berlalu secara bertahap. Hati Lin Fan sangat gembira saat ini. Dia semakin dekat dengan kesuksesan. Merusak. Bam! Kelima jari itu tiba-tiba keluar. Lin Fan berdiri dan menyeka butiran keringat di dahinya, memperlihatkan senyuman penuh semangat. Haha, jebak aku di sini. Kamu terlalu naif untuk itu. Saat ini, Lin Fan penuh dengan peralatan untuk segala macam situasi. Dia pasti bisa keluar dari segala macam situasi sulit dengan mudah. Namun, situasi saat ini membuatnya cukup bingung. Kejam tiba-tiba menghilang. Lin Fan tidak tahu kemana dia pergi, dia juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Sialan, persetan. Lin Fan tidak ingin berpikir lagi saat ini. Karena ini masalahnya, maka dia harus memberikan segalanya dan mencoba keluar dari tempat ini. Ki dari Bigra. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Fan menamparkan dengan telapak tangannya. Bigra dalam jumlah tak terbatas merembes keluar dan meresap ke sekeliling. Meskipun kejam adalah makhluk tertinggi dari ras kuno, lalu kenapa? Ki Bigra adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Selama seseorang masih hidup, dia pasti tidak akan mampu menarik diri keluar darinya. Ki Bigra yang padat ini memenuhi seluruh tempat.
Meskipun lingkungannya luas, tidak ada masalah sama sekali bagi Kibigra. Bagaimanapun, Kibigra saat ini bertindak sebagai mata Lin Fan, itu bisa mencari jalan keluar untuknya. Tendangan penghancur asal-usul sejati. Harimau hitam mencuri hati. Memutar langit dan bumi. 3 gerakan jahat besar ini telah lama mencapai dampak yang luar biasa. Penggunaan salah satu dari mereka saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia dan menyebabkan para dewa dan hantu menangis di hadapannya, membuat siapapun tidak mampu melawan mereka sama sekali. Langit dipenuhi dengan jejak kakinya saat tamparan telapak tangan juga terbanting keluar. Suatu hari nanti, aku, Lin Fan, akan menjadi eksistensi tertinggi di dunia ini. Tempat kecil dan lemah ini bahkan tidak akan bermimpi untuk menahanku di sini. Lin Fan meraung sambil mengirimkan kekuatan besar yang ingin menghancurkan tempat yang tidak diketahui ini. Tentu saja, semua ini merupakan pemikiran berlebihan dari pihak Lin Fan. Ah, panas sekali. Iblis pelangi merah. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. ... Saat Lin Fan hendak menyerah melawan, dia mendengar rangkaian gumaman ini. Astaga, mungkinkah itu mereka? Tiba-tiba, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Dia merasa gila saat ini. Tidak disangka dia sudah bisa mendapatkan pil Seng yang itu. Mungkinkah dia bisa membawa serta 10 dewa surgawi level 10, dewa abadi, dan makhluk-makhluk dari tempat ini juga. Saudaraku, serang. Lin Fan memberi isyarat dengan tangannya. Dia berlari ke kejauhan dengan hati yang gembira. Raja pelatih guntur sudah lama mati karena nafsu untuk melatih makhluk kuat ini. Oleh karena itu, dia mengikuti Lin Fan dengan sungguh-sungguh. Tuan, tunggu aku. Bawalah aku bersamamu untuk kesenangan ini. Baiklah. Lin Fan tidak menyangka bahwa pelampiasan frustrasi di dinding ini akan menembus ke suatu tempat yang tidak diketahui. Dan dengan itu, Kibigra kemudian meresap ke dalam, menyebabkan 10 orang tua berkabut itu memasuki kondisi mengamuk saat ini. Pada saat Lin Fan datang ke hadapan 10 orang tua berkabut ini, dia benar-benar buta karena pemandangan di depannya. Gambaran 10 orang tua berkabut berkumpul bersama. Sejujurnya, pendengar dan pembaca harus membayangkannya jika mereka mau. Astaga, ini benar-benar biadab. Gambar tunggal ini lebih buruk daripada binatang buas. Lin Fan sangat marah saat ini. Ini adalah kemerosotan moral di sini. Kalian. Bagaimana bisa? Lin Fan menunjukkan dengan jari-jarinya yang gemetar pada pemandangan yang luar biasa di depan matanya. Apa ini? Apa yang ada di dalam kabut ini? Mengapa hal-hal seperti ini terjadi? Setan pelangi merah. Sebaiknya kamu berhenti sekarang juga. Kamu memintaku untuk berhenti. Lalu kenapa kamu menyentuhku? Aku tidak tahan lagi. ... Tuan, bagaimana dengan mahakarya baruku? Sejak aku menggabungkan lebih banyak keahlian ke dalamnya, efek pengobatanku menjadi jauh lebih kuat. Semua makhluk kuat yang terlihat mengesankan namun pada akhirnya tidak berguna ini adalah dewa abadi yang tak berguna. Aku bahkan bisa merayu hati mereka sekarang. Semangat Bigra menyatakan dengan bangga. Surgawi tingkat 10, dewa abadi menyatakan makhluk. Yang mana di antara mereka yang bukan makhluk yang teguh dan teguh hatinya? Kebanyakan taktik dan trik pesona tidak akan berhasil sama sekali pada orang seperti mereka. Namun, semangat Bigra telah berevolusi. Dia bahkan bisa memikat hati orang-orang ini sekarang. Itu kamu. Kaulah yang melakukan ini. Cepat lepaskan kami dari ini. Dasar binatang buas. Aku benci kamu. Yang Maha Tinggi, tolong selamatkan kami. ... Saat orang-orang tua ini mendengar kata-kata roh Bigra, mereka mulai berteriak dengan marah. Meskipun dalam hati mereka tidak ingin melakukan hal tersebut, tubuh mereka sedang mengkhianati mereka saat ini, menyebabkan mereka melakukan tindakan tercela tanpa malu-malu. Tuan, orang-orang ini, bagaimana kita harus menghadapinya? Raja pelatih guntur memandangi tubuh para kabut tua ini dengan rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Alangkah baiknya jika dia bisa membawa mereka semua kembali ke Akademi Terapi Elektrokonvulsif. Mungkin dia bahkan bisa menemukan beberapa metode pelatihan baru dari tubuh mereka. Bagaimanapun, seseorang harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan menciptakan lebih banyak tipu muslihat. Simpan 8 dari mereka dan kita akan membunuh 2.
Lin Fan membuka panel sistemnya dan memeriksanya. Poin pengalaman yang dia perlukan untuk naik level sudah ada di sana. Dia harusnya bisa naik level dengan membunuh 2 dari mereka. Adapun yang lainnya, dia hanya perlu mencambuknya dan melemparkannya ke dalam surganya, melatih mereka untuk mengolah pil Seng Yang untuknya siang dan malam. Rencana ini tampak sangat kokoh bagi Lin Fan. Seharusnya tidak ada masalah dengan hal ini. Tuan kami bijaksana. Saat Raja Pelatih Guntur mendengar kata-kata ini, dia langsung melompat kegirangan. Ini berarti dia bisa melatih 8 dari mereka. Seru. Ini hanyalah euforia murni. Tidak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku bersedia tunduk padamu. Saat orang-orang tua ini mendengar bahwa Lin Fan akan membunuh mereka berdua, hati mereka tiba-tiba menjadi sangat gugup. Mereka dibelenggu oleh kunci kejam, membuat mereka tidak mampu melawan sama sekali. Pada saat yang sama, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Yang Maha Tinggi saat ini. Kalau begitu, itu akan sulit. Lin Fan memandang ke arah orang-orang tua yang sedang menangis dan ingus saat ini, merasa tidak berdaya. Siapa yang harus dia bunuh? Setelah itu, alis Lin Fan berkedut saat sebuah rencana memasuki kepalanya. Aku punya ide. Bab 638, Pertemuan yang Menentang Surga. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Melihat bagaimana orang ini menghadapi mereka, setan pelangi merah mulai merasakan ketakutan di dalam hatinya. Sobat kecil, apa yang kamu coba lakukan? Bisakah kita membicarakan ini dengan baik? Aku punya keahlian khusus yang belum kukeluarkan sebelumnya. Aku bersedia menyerahkannya padamu sekarang. Pada saat ini, orang-orang tua itu mulai merasakan teror satu demi satu. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa makhluk hidup ini adalah orang sakit, binatang buas. Ya, kamu, orang tua berkabut. Kamu menyembunyikan sesuatu sebelumnya. Wajah Lin Fan lurus saat dia bertanya dengan tegas. Tidak, aku tidak melakukannya. Jangan coba-coba bicara untuk keluar dari masalah ini. Maka, kamulah yang akan menjadi orang pertama. Bagaimana mungkin kamu tidak jujur terhadap seseorang yang adil dan benar seperti diriku? Ini adalah sesuatu yang tidak akan ditoleransi oleh surga. Cop kalau begitu. Aku akan memotongmu saja kalau begitu. Lin Fan menyapu kembali jubahnya, tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Tidak, tolong selamatkan hidupku. Bahkan jika kamu memohon padaku, itu tidak ada gunanya. Itu semua karena kamu terlalu tidak jujur. Jawab Lin Fan. Aku adalah pendeta penghancur surga yang telah menginjak-injak zaman kuno. Sejak kapan aku pernah berada serendah sekarang ini? Aku tidak mau menerima ini. Dasar binatang kecil. Aku akan mengutukmu untuk melakukannya. Mati dengan kematian yang mengerikan. Pendeta Heaven's Rider meraung marah dengan kemarahan di dalam hatinya. Dia tidak mengira ini akan menjadi hasilnya suatu hari nanti. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Adapun para Voge tua lainnya, mereka menghela nafas lega saat melihat ini secara instan. Untunglah. Menjelang akhir dari referen Heaven's Rider, mereka merasa sedikit sedih. Namun, mereka lebih lega dari apapun. Dengan itu, peluang mereka untuk bertahan hidup jauh lebih tinggi saat ini. Sekarang, siapakah yang berikutnya yang tidak beruntung? Melambaikan tangannya, Lin Fan melemparkan pendeta surga penghancur ke dalam surganya. Baiklah, selanjutnya, kita akan bersikap adil. Sekarang, siapapun yang hidup atau mati akan bergantung pada kehendak surga. Punggung Lin Fan menghadap mereka. Memegang kapak abadi di tangannya, dia menarik napas dalam-dalam. Kalian semua, berdiri tegak. Jangan bergerak sembarangan. Aku datang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Lin Fan dia memainkan permainan seperti ini. Baiklah, ini dia. Pada saat ini, semua orang yang hadir melihat kapak yang dilempar ke langit dengan gugup. Kapak abadi bersinar dengan cahaya cemerlang di langit. Namun, bagi orang-orang tua itu, tatapan ini kurang indah. Itu bisa dibilang merupakan pendar kematian. Siapapun yang kapak ini mendarat di kepalanya, itu akan menjadi nasib buruk bagi mereka. Tidak, jangan kemari. Tolong jangan di sini. Jangan melemparkannya padaku. Tidak, tolong. Pada saat ini, semua orang tua berkabut sedang memohon dalam hati dan berdoa.
Seketika terdengar suara ratapan. Bagaimana mungkin aku? Aku adalah setan pelangi merah. Bagaimana aku bisa mati seperti ini? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Setan pelangi merah tidak sanggup mempercayai pemandangan di hadapannya saat ini. Kapak abadi yang mendarat di sisinya sangat membutakan dan menghancurkan hati saat ini. Sepertinya hasilnya sudah diputuskan. Ini adalah kehendak surga. Tidak ada yang bisa disalahkan padamu. Lin Fan mengangkat bahunya tanpa daya. Tepat setelah itu, dia melambaikan tangannya dan mengirimkannya ke surganya. Tuan, saya akan melanjutkan dan melatih orang-orang ini, oke? Raja pelatih guntur bertanya dengan penuh semangat. Tentu, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalian semua, ikuti aku. Aku akan membawa kalian ke puncak hidup kalian dan merasakan kesenangan yang belum pernah kalian alami sebelumnya. Wajah Raja pelatih guntur tampak penuh belas kasih saat dia mengatakan ini. Namun, di mata orang-orang tua berkabut, itu terlihat sangat meresahkan dan mengerikan. Seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan segera terjadi. Namun, saat ini, mereka tidak mau terlalu memikirkannya. Lagi pula, semua itu sia-sia. Melihat kabut tua yang dibawa pergi oleh Raja pelatih guntur, Lin Fan merasakan kesedihan yang mendalam pada mereka. Tidak disangka mereka masih sangat takut mati setelah berkultivasi sedemikian rupa. Untuk tetap hidup, mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun martabat yang tersisa di dalam diri mereka. Sepertinya semakin banyak yang dimiliki, semakin takut kehilangan. Surgawi tingkat 10, Dewa Abadi menyatakan. Jika mereka berada di dunia suci kuno saat ini, mereka pasti akan menjadi makhluk yang benar-benar kuat. Kekayaan, status, rasa hormat, kekuasaan. Mereka tidak akan kekurangan satu pun dari itu. Itulah alasan mengapa mereka juga sangat takut terhadap kematian. Namun, bagi Scarlet Rainbow Demon dan yang lainnya, ini juga merupakan bentuk pelepasan. Untuk sekali ini, semuanya benar-benar berakhir. Mereka akan terbebas dari penderitaan dan perbudakan. Cabang-cabang pohon parasol mitos melingkari setan pelangi merah dan penghancur surga pendeta saat menyerap kekuatan di dalam tubuh mereka. Meskipun kedua orang ini telah melalui 10.000 tahun siksaan dan hanya tinggal cangkang dari diri mereka yang dulu, mereka tetaplah makhluk dewa abadi, apapun yang terjadi. Karena itu, mereka masih memiliki sedikit inti yang tersisa. Ding! Selamat telah membunuh Dewa Surgawi level 10, Dewa Abadi menyatakan makhluk yang kuat. Ding! Poin pengalaman plus 1 juta. Ding! Selamat telah membunuh Dewa Surgawi level 10, Dewa Abadi menyatakan makhluk yang kuat. Ding! Poin pengalaman plus 1.200.000. Ding! Selamat atas naik levelnya. Keadaan budidaya, Surgawi tingkat 5. Keadaan roh esensi. Seketika, Lin Fan merasakan kekuatannya mulai menyembur seperti sungai yang deras dan panjang yang mengalir deras. Kekuatannya terus meningkat saat mencapai puncak baru. Di dalam dunia batinnya, Lin Fan juga bisa merasakan perasaan misterius. Seolah-olah ada orang kedua yang tinggal di dalam tubuhnya saat ini. Di dalam dunia batinnya, roh esensi dipupuk. Ia duduk bersila dengan kondisi kultivasi yang sama persis dengannya. Di antara keduanya, ada hubungan yang intens. Bahkan jika mereka berada di dua ujung dunia yang ekstrim, sepertinya dia bisa merasakan hubungan ini. Roh esensi adalah dirinya sendiri, dan dia adalah roh esensi. Sepertinya ini adalah doppelganger roh esensi. Lin Fan dapat merasakan perasaan menakjubkan dari hubungan telepati yang saling terkait. Hanya dengan satu gagasan, sesosok muncul di hadapan Lin Fan. Lin Fan memeriksa doppelganger essence spiritnya dengan rasa ingin tahu. Namun, dia merasakan perasaan aneh di benaknya bahwa seseorang sedang memeriksanya. Ini adalah perasaan yang sangat misterius. Itu terlalu misterius untuk diungkapkan dengan kata-kata. Surga, roh esensi, hukum, dan segala hal baik lainnya yang dimiliki oleh setan pelangi merah dan penghancur surga pendeta digabungkan ke dalam surga. Namun, satu-satunya hal yang disesalkan Lin Fan adalah bahwa setan pelangi merah dan penghancur surga pendeta telah dilumpuhkan oleh makhluk yang maha tinggi, kejam. Kalau tidak, jika mereka memiliki kekuatan sejati sebagai makhluk surgawi level 10, Dewa Abadi, ini pasti bukan satu-satunya manfaat yang akan mereka berikan saat ini. Tapi, oh baiklah,
sebaiknya kita lupakan saja. Manfaat hari ini cukup melimpah untuk saat ini. Lagi pula, tidak mungkin dia bisa mengalahkan si kejam ini sendiri. Kemudian, setelah kejam menghancurkan kekuatan yang dikirimkan oleh permaisuri air api, dia pasti akan datang untuk Lin Fan sendiri. Meskipun hampir pasti Lin Fan akan mati, dia bahkan mungkin harus melalui serangkaian penyiksaan sebelum kematiannya. Jika itu masalahnya, dia mungkin akan bunuh diri di sini. Lin Fan melihat kegelapan pekat di kejauhan. Tempat ini mirip dengan dunianya sendiri, luas dan tak terbatas. Sepertinya tubuh makhluk kuat tidak sesederhana yang dia bayangkan. Jika ini masalahnya, satu-satunya cara dia dapat melakukannya adalah dengan terus meningkatkan kondisi kultivasinya. Pada saat dia mencapai kondisi kultivasi yang setara, dia mungkin mulai memahami keberadaan macam apa ini. Namun, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan permaisuri air api dan kejam sekarang. Lin Fan tahu bahwa meskipun ini adalah doppelganger dari kejam, itu tidak mudah. Tidak peduli seberapa kuat permaisuri air api, tidak mungkin dia bisa menandingi kejam hanya dengan kekuatannya. Karena aku sudah mendapatkan lebih dari yang bisa kuminta, bahkan jika aku mati sekarang, aku tidak akan kehilangan apapun dengan itu. Memikirkan pertemuan yang mulia akan sangat terikat dengan takdir. Bahkan di tempat berbahaya seperti itu, aku bisa menerima manfaat yang tiada habisnya. Ini memang perasaan terbaik yang pernah ada. Seketika, sejumlah besar energi meledak dari Lin Fan. Yah, ini waktunya untuk melihat apakah aku bisa menimbulkan masalah bagi kejam dengan menghancurkan diriku sendiri hari ini. Lin Fan berpikir sebagai antisipasi. Jika ada orang yang ingin bersaing dalam kekejaman, Lin Fan pasti akan menjadi juaranya. Bagaimanapun, dia adalah pria yang berani mencuri buah persiknya sendiri di masa lalu. Dan saat ini, dia akan melakukan bunuh diri besar-besaran. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tunduk pada keberanian seperti itu? Baiklah, pergi dan serang aku. Lin Fan berteriak dengan nada tinggi sambil membuka tangannya lebar-lebar, bersiap menerima masa depan baru yang menantinya. Tapi, saat Lin Fan telah membuat semua persiapan dan siap untuk menghancurkan dirinya sendiri, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ayo, astaga, tak kusangka bahwa permaisuri air api akan berhasil membunuh doppelganger dari roh esensi kejam. Berhenti, aku tidak bisa menghancurkan diri sendiri sekarang. Tiba-tiba, wajah Lin Fan tercengang. Saat kekuatannya melonjak dan lengannya mulai pecah, semua bersiap untuk ledakan besar, dia menyadari bahwa sekelilingnya mulai berubah. Sepertinya dia berhasil keluar dari tubuh Cruel. Pada saat ini, mata Lin Fan memerah saat dia mencoba yang terbaik untuk menarik kembali energi yang memancar keluar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat di dahinya. Wah, itu terlalu dekat untuk kenyamanan. Aku hampir mati sia-sia. Lin Fan tersentak karena rasa sakit yang menyengat di nugetnya. Jika dia meleset dari waktunya bahkan sepersekian detik pun, dia akan berubah menjadi ketiadaan. Dan saat Lin Fan hendak berteriak mengenai hal ini, dia melihat sesuatu terjadi di kejauhan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, layar cahaya muncul di sana. Dan Lin Fan jelas bahwa ini adalah keterampilan bawaan makhluk ras sucubus. Tidak disangka itu akan muncul lagi. Bukankah ini berarti wajah yang mulia sekali lagi ditampilkan tepat di depan semua makhluk dari ribuan ras? Tidak, tenang. Dia harus tenang sekarang. Pada saat ini, Lin Fan melemparkan jubahnya kembali. Mengabaikan lengan kirinya yang patah akibat percobaan bunuh diri sebelumnya, dia mengangkat kepalanya sedikit. Matanya mengesankan saat dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkomentar dengan acuh tak acuh. Makhluk terbesar dari ras kuno, kejam, hanya itu yang dia bisa. Di tangan Raja Manusia, dia masih hancur menjadi abu. Saat kata-kata ini keluar, seluruh dunia suci kuno terdiam. Bab 639, seiring berjalannya waktu. Semua makhluk dari ribuan ras tidak dapat mempercayai pemandangan yang baru saja muncul di depan mata mereka. Begitu saja, doppelganger roh esensi dari makhluk yang paling kejam telah hilang. Doppelganger dari makhluk tertinggi, doppelganger roh esensi kejam telah padam. Bagaimana manusia itu melakukannya? Bukankah dia terlalu kuat? Haha, ini hari yang patut dirayakan. Hidup Raja Manusia sialan.
Semua memuji Raja Manusia. Keberanian ras Sucubus telah menghadirkan pemandangan paling kejam dalam hidup kita. Lihat betapa tampannya Raja Manusia sialan itu hanya berdiri di sana. Tapi, kenapa lengannya hilang? Pertempuran tadi pasti sangat seru. Namun, di hadapan Raja Manusia, semua makhluk ras kuno akan dihancurkan menjadi debu. Makhluk dari ribuan ras sangat gembira saat ini. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan yang ada di dalam tubuh mereka saat ini. Karena bagi mereka, ini adalah sesuatu yang terlalu memuaskan. Setelah sekian lama ditindas oleh ras kuno, mereka membutuhkan seorang pahlawan untuk berdiri dan menghadapi ras kuno. Namun, tidak peduli berapa lama mereka menunggu, hari itu tidak pernah tiba. Meskipun ada banyak makhluk kuat dalam ribuan ras, beberapa dari makhluk kuat ini telah bersembunyi sepenuhnya. Beberapa dari mereka sibuk berurusan dengan politik melawan satu sama lain, dan yang lain langsung kehilangan nyali ketika mendengar suara makhluk maha tinggi, ras kuno. Tapi sekarang, Raja Manusia ada di sini. Dengan kekuatan absolut, dia berhasil menghancurkan ras makhluk kuno yang paling utama. Bagi ribuan ras manapun, ini adalah peristiwa yang sangat menginspirasi. Sekte Awan. Grandmaster Yun dan Meng Hengtian telah terkunci dalam perspektif selama beberapa waktu sekarang. Melihat apa yang terjadi di layar, mereka juga terlihat terkejut. Grandmaster, apakah ini benar-benar nyata? Dulu ketika pemuda itu masih berada di Sekte Awan, dia hanyalah seorang dewa surgawi level 4, kondisi abadi. Bahkan doppelganger roh esensi dari makhluk tertinggi ras kuno adalah dewa surgawi level 10, keadaan dewa abadi. Jantung Meng Hengtian berdebar kencang saat ini. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Tidak peduli apapun, semuanya tampak terlalu nyata baginya. Grandmaster Yun merenung sejenak. Ketika Anda berbicara tentang seorang yang cerdas, Anda tidak dapat memahaminya dengan logika normal. Sepertinya kita telah meremehkannya. Grandmaster Yun tidak tahu bagaimana lagi dia bisa menjelaskan hal ini. Oleh karena itu, satu-satunya kata yang bisa dia gunakan untuk menggambarkan hal ini adalah bahwa dia adalah seorang yang cerdas. Huff. Meskipun ras kuno kuat, dengan adanya Raja Manusia, Lin Fan, semuanya akan menghilang bersama awan. Rekan-rekanku dari ribuan ras, jangan khawatir. Dengan kehadiranku, ras menjatuhkan ras kuno tidak lama lagi. Lin Fan berkomentar dengan sikap sombong. Lalu, dia dengan santai menyentakkan tubuhnya. Lengannya yang meledak langsung menyesal. Meskipun Lin Fan tidak tahu seperti apa ekspresi makhluk dari ribuan ras yang menonton siaran langsung ini, dia mengira mereka seharusnya terpana olehnya. Setelah itu, Lin Evna mengakhiri siaran langsungnya. Saat ini, dia harus berkultivasi. Dia masih memiliki 2.700.000.000.000 pil Sengyang. Ini cukup baginya untuk mewujudkan seluruh makhluk hidup di Firdausnya dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Meskipun kekuatannya saat ini lumayan, dibandingkan dengan ras makhluk Utmos kuno, itu masih terlalu lemah. Aduh, dalam sekejap mata, Lin Fan menghilang dari muka dunia. Menerobos ke dalam jurang yang dalam di bawah tanah, dia duduk bersila dan memasuki surganya. Tempat tinggal para makhluk tertinggi dari ras kuno. B*Jingan. B*Stard. Makhluk yang maha kuasa, kejam, sedang berteriak saat ini. Kekuatan yang tak terbatas muncul darinya. Saat makhluk ras kuno yang berjaga di luar tempatnya merasakan kemarahan yang mengerikan ini, mereka menggigil. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan kemarahan Utmos Being mereka, tetapi tidak ada yang berani masuk dan bertanya. Di mata Yang Maha Esa, mereka semua adalah semut. Selama dia merasa tidak senang sedikit pun, dia bisa membuat mereka hancur menjadi debu dengan segera. Permaisuri air api, beraninya kau menghancurkan kembaran roh esensiku. Aku akan membunuhmu. Sedangkan manusia itu, tidak mungkin aku akan melepaskanmu juga. Kalau begitu, makhluk terbesarmu di sini akan turun secara pribadi dan memburumu. Sudah lama sekali sejak Yang Maha Kuasa meninggalkan tempat ini. Namun, saat ini, dia sepenuhnya dibuat gusar oleh Lin Fan. Karena dia tidak bisa melakukan apapun pada Kaisar Air Api, dia hanya bisa melampiaskan rasa frustrasinya pada manusia itu. Seketika, seberkas pelangi muncul. Saat pelangi menyapu pintu masuk tempat itu, semua prajurit ras kuno yang bersujud di tanah langsung hancur menjadi debu.
Api amarah yang berkobar di hati Sang Maha Kuasa, kejam saat ini hanya bisa diredakan dengan darah manusia itu. Di dalam firdausnya, Lin Fan melihat segunung pil Sengyang yang tergeletak di sana. Dia sangat gembira saat ini. Dengan pil Sengyang sebanyak ini, dia pasti bisa mengeluarkan semua makhluk hidup di firdausnya. Bakar, bakar. Jejak surga yang terhubung melayang dengan lembut di kehampaan dan memancarkan cahaya yang memikat. Bam, bam, pil Sengyang mulai meletus terus-menerus ke sungai Sengyang. 2.700.000.000.000 pil Sengyang. Ini adalah angka astronomi. Bahkan jika itu adalah Lin Fan, jika dia ingin mengolah pil Sengyang sebanyak ini, mungkin akan memakan waktu sekitar 10.000 tahun atau lebih. Tidak hanya itu, dia harus memusatkan seluruh perhatiannya hanya pada budidaya pil selama 10.000 tahun penuh, tanpa energi untuk dapat melakukan hal lain. Sial, tiba-tiba, jejak surga yang terhubung mulai bergetar saat merasakan sungai Sengyang yang besar dan luas. PSHEW. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Di dalam Paradise Imprint yang terhubung, sebuah gambar muncul tiba-tiba. Mentah. Pertama, itu adalah naga panjang yang dibuat. Tubuhnya memiliki panjang 100.000 kaki saat ia mengayunkan ekornya ke dunia. Seekor naga dan gajah menyatu setelah itu. Naga gajah, makhluk hidup yang tampak setara dengan naga dan gajah muncul di surga. Tubuhnya yang besar sungguh tak tertandingi. Hanya dengan sekali melihatnya saja bisa membuat seseorang langsung merasa terkejut. Jejak surga yang terhubung ini benar-benar sebuah harta karun. Setiap kali makhluk hidup terwujud, kekuatan surga akan segera melonjak. Di bawah pengaruh pil Sengyang yang padat, jejak surga yang terhubung tampak seolah-olah sedang hiruk-pikuk karena bersinar semakin cemerlang. Satu demi satu, kata-kata mulai keluar dari sana. Setiap kata memiliki energi yang tak terbatas. Seolah-olah kata-kata ini berasal dari langit dan bumi sendiri, karena begitu kuatnya. Cacing, yang, Phoenix, ... Saat ini, Lin Fan benar-benar tenggelam dalam budidaya. Kecepatan penggunaan pil Sengyang sangat cepat. Meskipun ini menyakitkan hati Lin Fan, dia tahu bahwa semua itu akan bermanfaat. Saat dia merasakan peningkatan di dalam surga, dia merasakan pertumbuhan yang sama saat kekuatannya semakin tebal dan penuh. Dengan itu, Lin Fan sangat senang. Di dalam dunia suci kuno, segalanya berkisar pada kekuatan seseorang. Tanpa kekuatan, seseorang tidak lebih dari seekor ikan di atas talenan yang bebas untuk dipotong oleh semua orang tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Di luar, waktu perlahan-lahan mulai berlalu juga. 10 hari, 1 bulan, 1 tahun. Bagi makhluk dari ribuan ras, sepertinya Raja Manusia Sialan itu baru saja menghilang dari muka dunia secara tiba-tiba. Beberapa dari mereka berpikir bahwa Raja Manusia mungkin telah mati di tangan ras kuno. Beberapa dari mereka berpikir bahwa Raja Manusia mungkin telah ditangkap oleh ras kuno. Namun, sebagian besar orang masih memilih untuk percaya bahwa Raja Manusia Sialan itu sedang berkemah menunggu di suatu tempat. Tapi, tidak ada yang menyangka bahwa di bawah jurang yang dalam di bawah tanah, sebuah entitas mengerikan sedang dipelihara dan diproduksi. Di bawah celah yang dalam itu, sosok yang mirip dengan dewa di surga bersinar dengan cahaya terang yang mengelilinginya. Tubuhnya mirip dengan permata berharga, tidak dapat ditembus oleh segala kejahatan. 3 tahun kemudian, aura yang dahsyat muncul dari tanah dengan ganas. Aura perkasa yang tak tertandingi ini menembus langsung ke surga. Namun, pada saat itu, ia menghilang secepat ia muncul dalam ketiadaan. Seolah-olah itu tidak pernah muncul. Bab 640, benar-benar dilupakan oleh semua orang. Tidak disangka 2.700.000.000.000 pil Sengyang akan saya habiskan hingga nol begitu saja. Lin Fan menyesali. Namun, perasaan memiliki lebih dari cukup pil Sengyang untuk diolah juga sangat luar biasa. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah berada di sana selama 3 tahun penuh sekarang. Dengan itu, jejak surga yang terhubung juga telah mewujudkan 13.000 makhluk hidup. Pada saat ini, surga Lin Fan penuh dengan kehidupan, mirip dengan dunia kecilnya sendiri. Pada saat yang sama, luas permukaan surga juga berkembang pesat. Bahkan dinding yang awalnya mengkristal dari sebelumnya dipecah untuk memberi jalan bagi terbentuknya dinding baru dan lebih kuat. Pada saat ini,
Lin Fan hampir merasakan khayalan tentang kekuatannya. Dia merasa seolah-olah dia bisa menghujani dunia dengan kekacauan hanya dengan satu kali mengangkat telapak tangannya. PSHEW. Seketika, dia keluar dari tanah dan melayang dengan lembut di langit. Aura yang mengintimidasi itu, ekspresi tenangnya, sepertinya sudah cukup stabil setelah berkultivasi selama 3 tahun penuh. Faktanya, dia tampak lebih dewasa sebagai pribadi saat ini. Namun, saat Lin Fan membuka mulutnya, seluruh gambar itu langsung hancur. Meskipun kekuatannya mungkin meningkat, Lin Fan tetaplah Lin Fan yang sama dari sebelumnya. Brengsek, tak disangka aku akan menghilang dari dunia setelah melakukan pengasingan diri. 3 tahun penuh. Sudah lama sekali sejak Yang Mulia menginjakkan kaki di dunia. Siapa yang tahu kalau semua orang mungkin sudah melupakan yang sebenarnya sekarang. Lin Fan berpikir dalam retrospeksi. Namun, satu-satunya perasaan yang dirasakan Lin Fan saat ini adalah kekuatannya sekitar 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ini terlalu menakutkan. Surgawi tingkat 6, makhluk hukum. Dia bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Surgawi tingkat 7, semua makhluk dalam satu keadaan. Dia bisa membunuh mereka dalam 2 pukulan. Surgawi tingkat 8, makhluk negara eliksir universal. Dia bisa membunuh mereka dengan 3 pukulan. Setelah berkultivasi dalam waktu yang lama, kekuatan sebenarnya dari tubuhnya saat ini memberinya perasaan halusinasi yang tidak nyata. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, saya harus pergi dan menemukan semua 5 elemen bawaan saya. Dalam periode waktu ini, iblis kuno besar juga telah berkultivasi sendiri, meroket ke atas. Jika saya bisa mengumpulkan 2 elemen terakhir yang tersisa, saya pasti bisa membiarkannya tumbuh dewasa. Siapa yang tahu apakah dia mungkin berevolusi menjadi harta karun tertinggi saat itu. Lin Fan tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia langsung menyelidiki kehampaan dan menuju ke kejauhan. 8 orang tua berkabut itu dilatih oleh Raja Pelatih Guntur selama 1 tahun penuh. Terhadap penyimpangan Raja Pelatih Guntur, Lin Fan juga tidak berdaya. Namun, dalam periode waktu ini, pil Sengyang yang dibudidayakan oleh pohon parasol mistis dan 8 kabut tua berjumlah 100 juta. Dibandingkan dengan Lin Fan di masa lalu, ini masih merupakan kekayaan besar. Namun, sekarang setelah dia menyaksikan 3 triliun pil Sengyang, pandangan Lin Fan tentang dunia telah terbuka. Berapa jumlah 100 juta pil Sengyang ini? Sobat, mereka bahkan bukan 1% dari itu. Lin Fan saat ini meledak dengan percaya diri. Perasaan dipenuhi kekuatan dari ujung kepala sampai ujung kaki sungguh luar biasa. Satu tinju yang menghujaninya mirip dengan naga dengan kekuatan tak terbatas. Siapa yang bisa menjadi tandingannya? Tak disangka ada beberapa makhluk ras kuno di depan. Lin Fan mengamati sekelilingnya. Setiap sapuan yang dilakukannya berjarak sekitar 1000 mil. Di tanah terpencil di suatu tempat, Lin Fan melihat sekelompok makhluk ras kuno yang tertawa terbahak-bahak. Sekelompok makhluk malang dari ribuan ras telah ditangkap. Masing-masing wajah mereka mengerikan, tanpa sedikit pun harapan di dalamnya. Siapa yang bisa datang dan menyelamatkan kita? Tidak disangka kita akan ditemukan oleh ras kuno bahkan setelah bersembunyi begitu dalam. Pasti ada yang menjual kita. Sialan makhluk-makhluk ras kuno yang kejam ini. Bagi makhluk dari ribuan ras ini, saat mereka ditemukan oleh ras kuno, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar. Sebuah telapak tangan raksasa turun dari langit dan langsung menamparkan makhluk-makhluk ras kuno yang masih hidup ini hingga mati. Ding! Selamat atas pembunuhan makhluk ras kuno yang berkultivasi penuh di surga terpencil. Ding! Poin pengalaman +1. Makhluk ras kuno ini terlalu lemah. Sangat lemah sehingga Lin Fan bahkan tidak ingin berkomentar sama sekali. Adapun makhluk dari ribuan ras ini, makhluk ras kuno yang sangat mengerikan yang ada sebelum mereka baru saja menghilang dalam sekejap mata. Seseorang di sini untuk menyelamatkan kita. Tiba-tiba, hanya inilah pikiran yang muncul di benak mereka. Saat mereka mengangkat kepala ke langit, mereka melihat sesosok tubuh berjubah putih melayang di sana. Pria ini meletakkan tangannya di belakang punggung, dan memiliki aura yang luar biasa. Sekilas saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa dia adalah seseorang yang kuat.
Terima kasih atas tindakan penyelamatan nyawamu, senior. Makhluk-makhluk itu mulai bersujud di tanah sambil berseru. Lin Fan mengerutkan kening, dan hatinya sedikit terluka. Apa, kawan-kawan dari ribuan ras ini benar-benar telah melupakan semua tentang Yang Mulia? Saat itu, Yuh Truly ada di layar, bukan? Semua makhluk dari ribuan ras ini pasti telah melihatnya juga. Jika itu masalahnya, mengapa mereka semua melupakan dia hanya dalam waktu 3 tahun? Perasaan ini sangat buruk. Hais, lupakan saja. Siapa tahu, mungkin makhluk dari ribuan ras ini belum pernah melihat layar cahaya itu saat itu. Lin Fan hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meninggalkan tempat itu. Tapi, beberapa saat setelah Lin Fan pergi, dia tidak tahan lagi. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan makhluk hidup ini mengetahui nama besarnya? Tidak apa-apa. Kalian tidak perlu berterima kasih padaku. Yang Mulia Raja Manusia, Lin Fan, yang mengambil tanggung jawab untuk menjaga kalian. Saat itu, sosok Lin Fan sudah menghilang. Satu-satunya hal yang terdengar adalah suaranya. Semua makhluk dari ribuan ras yang dia selamatkan masih bersujud di tanah. Terima kasih banyak kepada Raja Manusia. Pada saat Lin Evna telah meninggalkan tempat itu sepenuhnya, makhluk dari ribuan ras berdiri dan sangat bersemangat. Kita akhirnya baik-baik saja. Cepat pergi. Kita tidak boleh ditangkap oleh makhluk ras kuno lagi. Raja Manusia, Lin Fan. Nama itu sangat familiar. Ayah, sungguh familiar dan yang lainnya. Sebaiknya kita keluar dari tempat ini dulu. Oh, benar. Sepertinya setelah bersembunyi dari dunia selama 3 tahun penuh, semua orang di luar sana sudah benar-benar melupakanku. Kurasa aku harus memulai dari awal sekali lagi. Lin Fan mengeluh dengan putus asa. Tidak lama kemudian, dia menemukan tempat misterius. Menurut tanda Peri Hong Yun, sebelum mencapai tempat yang memiliki elemen logam bawaan, seseorang harus melewati area kehampaan yang bergejolak. Saat seseorang melakukan kontak dengannya, mereka akan segera tercabik-cabik. Bahkan jika itu adalah makhluk kuat dengan tingkat budidaya surgawi, mereka harus membuat persiapan yang tepat terlebih dahulu. Lagi pula, mereka tidak tahu berapa lama arus kacau dalam kehampaan ini akan bertahan. Jika mereka tidak memiliki stamina untuk menahannya, mereka akan langsung menghadapi bahaya. Ini adalah ujian yang berbahaya. Namun, Peri Hong Yun tahu bahwa arus kehampaan yang kacau ini tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang sulit mengingat kekuatan Lin Fan. Pada saat ini, sekelompok orang berdiri di pintu masuk arus kehampaan yang kacau. Mereka mulai berdiskusi tentang arus kacau di sini. Kakak senior, kau sangat kuat. Terlebih lagi, kehendak pedang logam ketujuh milikmu telah mencapai titik yang tidak dapat diprediksi. Kau pastinya mampu membukakan jalan bagi kami dalam arus kehampaan yang kacau ini. Seorang pria muda memandangi arus kacau yang mengamuk di kehampaan di hadapannya dan berkomentar dengan cukup jengkel. Adik Ye, suatu hari kau akan membuatku mati dengan segala pujianmu. Hati-hati aku memukul pantat kecilmu. Melihat adik laki-lakinya, kakak senior menjawab tanpa daya. Orang ini hanya memuji dia sepanjang hari dan malam. Tempat macam apa yang merupakan kekosongan saat ini? Bahkan jika itu adalah makhluk kuat dengan tingkat surgawi tingkat 5 atau 6, mereka bahkan mungkin tidak berani mengklaim bahwa mereka akan mampu membuka jalan untuk semua orang. Kakak senior, aku hanya bercanda GGG. Baiklah, bukankah kita membawa beberapa barang saat kita tampil kali ini? Kita seharusnya bisa mengatasi ini dengan baik. Kakak muda Ye menjawab dengan cuek. Masa di sekitarnya juga tertawa. Jika bukan karena fakta bahwa ada ras kuno di dunia ini, betapa riangnya hidup ini. Kakak senior, aku ingin berada di grup yang sama denganmu nanti. Jika aku tidak bisa bertahan nanti, kamu harus membantuku, oke? Ye Tao datang ke hadapan kakak perempuannya dan mulai memohon. Astaga, kamu, setiap kali kami memintamu untuk berlatih, kamu hanya akan menyia-nyiakan hari-harimu. Apakah kamu akhirnya mengetahui pentingnya kekuatan di saat seperti ini? Kakak perempuan senior ini berpenampilan manis dengan sosok mungil. Wataknya elegan dan kondisi kultivasinya juga layak, pada tingkat surgawi tingkat 2, kondisi alam. Baiklah, aku mengerti.
Ye Tao mengangkat bahu. Namun, bukan ini yang dia pikirkan di kepalanya. Mengapa dia harus repot-repot berkultivasi dan berlatih bersama kakak-kakak seniornya? Tidak peduli apapun, bahkan jika langit runtuh, mereka akan mampu menyelamatkannya dengan kekuatan mereka. Kakak senior, coba lihat. Ada seseorang yang datang dari kejauhan. Dia tidak mungkin berasal dari ras kuno, kan? Tiba-tiba, Ye Tao melihat seberkas cahaya yang muncul di kejauhan saat dia berseru dengan takjub. Saat semua orang mendengar ini, wajah mereka juga memerah secara bersamaan. Jika itu benar-benar berasal dari ras kuno, segalanya akan menjadi bencana. Subscribe channel, like dan komentar.